Aku siram air pel, teman dekatku yang tega selingkuh dengan suamiku sendiri. Saat semuanya terbongkar hal ini pun terjadi. Ternyata, namaku Astuti. Aku bukan perempuan hebat. Aku hanya perempuan biasa, lulusan SMA yang tak sempat kuliah, karena harus membantu ekonomi orang tua. Hidupku bukan tentang glamor, liburan ke luar negeri, atau punya banyak follower di media sosial. Hidupku sederhana. Aku jatuh cinta pada lelaki bernama Erlambang, dan memutuskan untuk berjalan bersamanya, dari nol. Saat pertama kali kami menikah, kami tak punya apa-apa. Pernikahan kami digelar di rumahku, dengan dekorasi seadanya, hanya bunga plastik dan kursi pinjaman. Tapi aku tak peduli. Aku bahagia. Yang kupikirkan hanya satu. Aku dan Erlambang bisa melewati semuanya selama kami saling percaya. Kami pernah tinggal di kontrakan tua di ujung gang sempit. Atapnya bocor setiap hujan, dindingnya lembab dan kadang berjamur. Lantai semen dingin itu menjadi saksi saat kami duduk bersila sambil makan nasi dan garam. Iya, garam. Itu saja sudah cukup bagi kami kala itu. Pernah suatu malam, karena tak punya uang, kami hanya minum air putih hangat dan tidur sambil menggenggam tangan masing-masing, saling menguatkan. Aku tak pernah mengeluh. Karena bagiku, kesetiaan lebih berharga daripada kemewahan. Aku bantu Erlambang membangun usaha kecilnya. Dulu ia hanya membuka servis HP di teras rumah kontrakan. Aku ikut mencatat pemasukan, menyiapkan teh untuk pelanggan, bahkan ikut jualan kue keliling kompleks agar kami punya tambahan uang makan. Kami pernah mengangkut kardus dagangan di tengah hujan. Pernah juga dihina tetangga, karena hanya bisa buka lapak kecil di pinggir jalan. Tapi kami tak malu. Kami pegang satu prinsip. Asal halal, kami akan terus berjuang. Dalam hidup kami yang sederhana itu, ada satu orang yang sering datang, Karina. Ia sahabatku sejak SMA. Dulu kami sering duduk sebangku, saling bertukar cerita, tawa, dan air mata. Ketika aku menikah dan tinggal di kontrakan, Karina masih sering datang. Ia membawa cerita-cerita tentang patah hati, pria yang meninggalkannya, dan hidup yang katanya tak pernah memihak. Enak ya, kamu, Astuti, punya suami setia. Rumahmu hangat. Aku iri, katanya suatu malam sambil menyeruput kopi di dapurku. Aku hanya tersenyum, merangkul bahunya. Kamu juga pasti ketemu orang baik, Kar. Yang penting jangan berhenti percaya. Ia mengangguk, tapi ada sesuatu di balik sorot matanya yang membuatku tak tenang. Aku tak tahu kenapa, tapi sejak malam itu, aku sering merasa risih. Karina makin sering datang. Awalnya seminggu sekali, lalu hampir setiap hari. Kadang datang pagi hanya untuk sarapan bersama, kadang sore untuk membantu jualan kue. Ia mulai dekat dengan Erlambang. Mereka bercanda di ruang tamu saat aku di dapur. Mereka saling lempar tawa, saling memuji. Aku masih berbaik sangka. Itu sahabatku, pikirku. Tak mungkin Karina menyakitiku. Tapi malam-malamku mulai berubah. Aku tidur dengan gelisah. Kadang aku mendengar Erlambang mengetik sesuatu dengan pelan di ponselnya saat kukira ia sudah tertidur. Kadang ia tersenyum sendiri saat membaca pesan, lalu buru-buru menghapusnya. Aku mencoba mengabaikan, menepis segala pikiran buruk. Aku takut jadi istri yang overthinking. Tapi sebagai perempuan, instingku berkata lain. Ada yang tidak beres.
Dan firasat itu semakin kuat ketika suatu hari, aku meminjam ponsel Erlambang untuk memesan bahan kue. Satu notifikasi muncul. Karina mengirim foto. Tanganku gemetar. Tenggorokanku kering. Foto itu cepat menghilang, mungkin dari aplikasi chat yang otomatis terhapus. Tapi cukup untuk membuatku syok. Wajah Karina di dalamnya. Ia selfie, di depan kaca, memakai baju yang aku tahu bukan miliknya. Tapi bajuku. Baju yang kemarin baru saja kugantung di belakang pintu kamar. Aku tak bisa berkata apa-apa saat itu. Napasku tercekat. Hatiku mencelos. Dunia seperti berhenti berputar. Pertanyaan demi pertanyaan mulai mengalir dalam kepala. Sejak kapan? Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi di belakangku? Sahabat yang kupeluk dalam suka dan duka, ternyata menyimpan sesuatu. Sesuatu yang akan perlahan mengikis kepercayaanku, menggerogoti rumah tanggaku, dan, mungkin, menghancurkan hidupku. Pagi hari selalu dimulai dengan suara sendok beradu dengan panci. Aku, Astuti, biasanya bangun sebelum azan subuh, menyiapkan kue-kue basah untuk dijajakan keliling kompleks. Dulu aku malu, berjalan membawa keranjang penuh risoles dan kue lapis sambil menyapa ibu-ibu kompleks yang tak jarang memandangku sinis. Tapi sekarang, rasa malu itu tertelan oleh kenyataan. Kami harus makan. Erlambang, suamiku, juga tak kalah sibuk. Usaha servis HP-nya makin ramai, tapi belum cukup untuk menyewa ruko. Kami masih membuka lapak kecil di teras rumah kontrakan. Hanya meja bekas, obeng-obeng murahan, dan satu kipas angin berdengung yang kami anggap kemewahan. Setiap hari seperti roda. Berputar dalam kerja keras, keringat, dan harapan. Kadang kami bertengkar karena lelah. Kadang aku menangis karena pelanggan ngutang dan tak bayar. Tapi setiap malam, saat tubuh sudah rebah dan tangan kami saling menggenggam di kasur tipis, kami tahu, kami masih punya cinta. Maaf ya, Mas, kalau aku cerewet, bisikku suatu malam. Erlambang mencium dahiku. Kamu bukan cerewet. Kamu itu kuat. Kalau bukan karena kamu, aku nggak sampai di titik ini. Aku tersenyum, meski mata perih karena tangis yang kutahan seharian. Di antara kepungan masalah hidup, ada satu sosok yang sering hadir. Karina. Sahabatku sejak masa SMA. Ia pernah satu bangku denganku, menangis di bahuku karena patah hati, tertawa di kantin saat uang saku tinggal 1.000. Setelah lulus, kami sempat terpisah. Ia kuliah, aku menikah. Tapi hubungan kami tak pernah benar-benar putus. Entah kenapa, sejak aku pindah ke kontrakan ini, Karina makin sering muncul. Awalnya, aku senang. Aku merasa punya teman curhat, seseorang yang mengerti perjuanganku. Ia sering datang membawa jajanan, kadang nasi padang atau ayam goreng, dan bilang, "Aku tahu kalian pasti belum makan enak. Ini aku bawain." Aku terharu. Ia seperti malaikat penolong di tengah kepungan kenyataan. "Aku iri sama kamu, Astuti," katanya suatu sore sambil menyeruput teh manis buatanku. "Kamu mungkin gak kaya, tapi rumah tanggamu tuh hangat, tulus. Erlambang kelihatan sayang banget sama kamu." Aku tertawa kecil. "Ya, semoga gak berubah. Doain aja." Tapi beberapa hari setelahnya, aku mulai merasa ada yang janggal. Karina makin sering datang. Kadang tanpa kabar, tiba-tiba muncul di pagar sambil tertawa, "Aku kangen kalian." Ia mulai menginap,
Tidur di lantai dengan alas karpet tipis. Katanya biar bisa bantu aku bangun subuh dan jualan. Tapi pagi-pagi justru aku yang sibuk. Sementara dia masih sibuk main HP. Dan satu hal yang tak bisa kupungkiri, matanya. Aku pernah memergokinya menatap Erlambang lama sekali, saat suamiku sedang membetulkan layar ponsel pelanggan. Tatapannya bukan sekadar kagum. Ada sorot, entah apa. Kekaguman bercampur hasrat. Aku buru-buru mengalihkan pandangannya dengan mengajak ngobrol, tapi bayangan itu tertinggal di pikiranku. Aku mencoba menepis semuanya. Aku terlalu lelah untuk curiga. Tapi kecurigaanku makin kuat saat ia mulai ikut membantu Erlambang di lapak servis. Ia berdiri di sampingnya, menyiapkan alat, sesekali bercanda dan tertawa. Aku menatap mereka dari balik jendela dapur, tangan gemetar memotong pisang untuk Nagasari. Mas Erlambang sabar banget ya, ngerjain barang rusak tuh butuh telaten, ucap Karina sambil duduk bersila, wajahnya condong ke arah suamiku. Iya, biasa aja kok, jawab Erlambang, tanpa banyak respons. Tapi aku melihat sesuatu dari sikap Karina. Cara ia menyentuh bahunya, cara ia tertawa terlalu keras untuk candaan biasa, bahkan cara duduknya yang, maaf, terlalu santai untuk perempuan di hadapan laki-laki yang sudah menikah. Aku mulai menjaga jarak, tapi Karina seperti tak mengerti kode. Ia justru semakin sering menginap. Kadang mencuci piring, kadang menyapu, seolah ingin menunjukkan bahwa ia bisa menjadi bagian dari rumah ini. Suatu malam, aku dan Erlambang duduk di lantai, menghitung sisa pengeluaran mingguan. Karina ada di belakang kami, membenahi jemuran. Tiba-tiba ia nyeletuk, "Kalau suatu hari kalian sukses, jangan lupa sama aku ya. Aku kan saksi perjuangan kalian." Aku terdiam. Kalimat itu terasa aneh. Erlambang menoleh dan tersenyum. "Pasti, Kar. Kamu sahabat kami." "Kami?" Hatiku mencelos. Kalimat itu terdengar seperti menyamakan posisi Karina denganku. Aku mulai menaruh curiga. Malam-malamku berubah jadi waktu merenung, bertanya-tanya. Aku mengingat kembali setiap momen saat Karina dan Erlambang tertawa terlalu dekat. Atau saat Karina menghilang dari dapur dan muncul dari arah kamar belakang, tempat suamiku biasa menyimpan barang servis. Puncaknya terjadi saat aku pulang dari pasar lebih cepat dari biasanya. Aku masuk lewat pintu belakang sambil membawa sayur dan tahu. Rumah tampak sepi. Dapur kosong. Tapi aku mendengar suara tawa perempuan, dari kamar depan. Aku berjalan pelan, langkahku hati-hati. Pintu kamar terbuka sedikit. Karina duduk di atas karpet, memegang HP Erlambang. Ia tertawa sambil memperlihatkan sesuatu ke arah suamiku, yang duduk bersandar di dinding, terlihat santai. "Aku lucu nggak, Mas?" tanya Karina. "Mas?" Aku nyaris menjatuhkan tas belanja. Tapi buru-buru kutahan. Napasku tercekat. Erlambang hanya tertawa kecil. "Kamu aneh. Itu filternya bikin kayak tuyul." Mereka tertawa bersama. Aku mundur perlahan, jantungku berdegup kencang. Entah apa yang lebih menyakitkan, ucapan Karina yang memanggil suamiku, "Mas," dengan nada manja, atau kenyataan bahwa Erlambang tidak marah, tidak menjauh, tidak membatasi. Malam itu aku diam. Tak bicara sepatah kata pun. Karina tidur di tikar seperti biasa. Tapi aku merasa seperti tidur di antara dua orang asing. Suamiku dan sahabatku sendiri. Beberapa hari kemudian, Karina pulang ke rumahnya.
Katanya ibunya sakit dan harus ditengok. Aku mengangguk, tapi dalam hati merasa sedikit lega. Saat aku membereskan tikar dan bantalnya, aku menemukan sesuatu yang membuat tanganku bergetar, lipstik merah yang bukan milikku, tersembunyi di balik lipatan sarung. Aku mengenali merek itu. Karina pernah memamerkannya. Lipstik ini mahal, loh, Tuti. Buat kencan aja biasanya aku pakai. Kenapa ada di rumahku? Di kamar kami? Aku meremas benda itu erat-erat. Rasanya dadaku sesak. Tangisku pecah di sudut kamar. Apa Karina sengaja meninggalkan jejak? Apa ia ingin aku tahu bahwa ia mulai merebut sesuatu dariku? Atau lebih parah, ia sudah melakukannya? Aku tak punya bukti. Hanya firasat, potongan kejadian, dan benda-benda kecil yang menusuk rasa percaya. Tapi sejak hari itu, aku mulai mencatat segalanya. Jam berapa Karina datang? Bagaimana cara ia menatap Erlambang? Kapan suamiku mulai berubah? Lebih sering pegang HP, lebih sering keluar rumah tanpa pamit. Aku jadi detektif dalam rumahku sendiri. Aku mencintai suamiku, tapi aku juga mencintai diriku. Dan jika semua ini benar, jika Karina memang menusukku dari belakang, maka aku bersumpah, aku tak akan diam. Tak terasa, 2 tahun telah berlalu sejak kami pertama kali membuka servis kecil di teras kontrakan. Dan seperti mimpi, semuanya mulai berubah. Awalnya perlahan, pelanggan bertambah, alat-alat servis kami lebih lengkap, lalu datang tawaran kerjasama dari distributor spare part. Lalu, dalam waktu singkat, usaha Erlambang tumbuh melesat. Kami pindah dari kontrakan sempit ke rumah petak sederhana yang lebih layak. Di sana, aku tak perlu lagi menadah ember saat hujan. Dapurku punya meja layak. Bahkan, Erlambang akhirnya bisa membeli sepeda motor bekas hasil dari tabungan yang kami kumpulkan sejak lama. Ini semua karena kamu, katanya waktu itu, sambil menyerahkan kunci motor padaku. Aku hanya tersenyum. Ada rasa haru dalam dadaku. Aku tak butuh hadiah mewah. Tapi pengakuan seperti itu terasa lebih mahal dari emas. Namun ternyata, perubahan tak hanya datang dari luar. Aku mulai melihat sisi lain dari suamiku. Awalnya hanya hal kecil, Erlambang mulai lebih sering bercermin sebelum berangkat kerja. Ia membeli parfum baru yang tak pernah ia kenakan sebelumnya. Lalu ia mulai memakai kemeja yang kupikir terlalu rapi hanya untuk memperbaiki HP pelanggan. Mas, kamu rapi banget sekarang. Mau servis HP atau jadi model? Candaku saat itu. Ia tertawa. Tapi tawa itu terdengar canggung. Biar kelihatan profesional, sayang. Kan sekarang usahaku mulai gede. Aku mengangguk, meski ada yang terasa aneh. Dulu, Erlambang tak pernah peduli soal penampilan. Ia lebih senang pakai kaos oblong dan celana pendek. Tapi kini, ia bahkan mulai mencukur kumisnya dengan rapi dan memakai pomade agar rambutnya klimis. Sikapnya juga mulai berubah. Dulu, saat pulang kerja, ia akan langsung duduk bersamaku, bercerita panjang lebar tentang pelanggan yang cerewet, HP yang susah dibongkar, atau sekadar memintaku memijat pundaknya. Sekarang, ia lebih sering sibuk dengan ponsel. Jika kutanya, ngobrol sama siapa, Mas? Ia menjawab, pelanggan. Banyak yang tanya harga, minta servis, tanya alamat. Tapi aku tahu, dulu juga banyak pelanggan. Tapi ia tak pernah sesibuk ini. Yang paling menyakitkan adalah waktu. Erlambang mulai jarang pulang tepat waktu.
Dulu, pukul 5 sore pasti sudah di rumah, membantu menutup jualanku, mencicipi kue buatanku. Tapi sekarang, pukul 7 belum tentu dia muncul. Kadang jam 8, kadang lebih malam. Servisan banyak banget. Sayang, ini rejeki, jangan dikeluhkan, katanya, seolah-olah aku istri yang tak bersyukur. Aku tak pernah melarangnya kerja keras. Aku tahu betapa susahnya membangun dari nol. Tapi yang kulihat bukan hanya lelah, aku melihat jarak. Semakin hari, jarak itu semakin lebar, dan aku makin kedinginan dalam rumah yang mulai tampak lebih luas dan sepi. Puncaknya terjadi saat aku mencoba membawakan bekal ke tempat servisnya. Itu hari Sabtu. Aku bangun pagi-pagi, menyiapkan nasi goreng kesukaannya, lengkap dengan telur mata sapi dan sambal terasi. Kupikir, mungkin dengan kejutan kecil, ia akan senang. Aku ingin merayakan sedikit waktu bersama, satu momen kecil untuk mengingatkan kami akan masa-masa sulit dulu. Tapi saat aku sampai di depan ruko kecil yang kini disewa untuk usaha servisnya, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Ada motor Karina, parkir tepat di depan. Hatiku mencelos. Aku berdiri di balik tiang toko seberang, melihat dari jauh. Pintu ruko setengah terbuka. Dari celahnya, aku bisa melihat Karina sedang duduk di kursi tinggi, melipat kaki, tertawa sambil memainkan rambutnya. Di depannya, Erlambang sedang membetulkan HP, tapi wajahnya menghadap Karina. Mereka tertawa. Tertawa yang terlalu santai, terlalu hangat. Aku merasa nasi goreng di tanganku mendadak dingin. Aku tak jadi masuk. Aku hanya berdiri di sana, seperti orang bodoh, menatap dari kejauhan. Lalu aku pulang, membawa bekal itu kembali. Tak ku sentuh, tak ku buang. Aku simpan di kulkas, seperti harapan yang mulai membeku. Malamnya, aku bertanya hati-hati. Karina datang ke tempat servis ya, Mas? Oh, iya, tadi mampir. Mau nanya HP-nya rusak, katanya. Tapi belum jadi dicek. Sering ya dia ke sana? Enggak kok, cuma kebetulan aja. Tapi nada suaranya terdengar tergesa. Matanya tak menatap mataku. Dan sejak malam itu, aku mulai berubah. Bukan jadi dingin, tapi jadi lebih diam. Karena aku mulai lelah menjadi satu-satunya yang menjaga. Karina makin sering muncul. Bukan hanya di rumah, tapi di komentar media sosial Erlambang. Ia sering menulis, "Wah, makin sukses aja nih, Mas." Atau, "Dulu pas masih dikontrakan gak sekeren ini, ya?" Orang lain mungkin menganggapnya bercanda. Tapi aku tahu, itu bukan sekadar lelucon. Itu pengingat bahwa ia ada di setiap fase kehidupan kami. Dan kini, ia perlahan menempatkan dirinya di sisi suamiku. Sebagai apa? Aku tak tahu. Hingga suatu hari, saat aku membersihkan lemari baju Erlambang, aku menemukan kemeja baru. Mahal. Merek luar negeri. Masih ada labelnya. Aku terkejut. Aku tahu semua pakaian Erlambang. Aku yang membelikannya. Tapi yang ini, aku tak pernah melihatnya sebelumnya. Saat kutanya, ia menjawab singkat, "Hadiah dari pelanggan." Katanya buat apresiasi. "Pelanggan?" tanyaku, nyaris tak percaya. "Iya." Katanya puas banget sama servisku. Aku mengangguk. Tapi di dalam hati, ada satu nama yang terlintas. Karina. Dan aku tak salah.
Beberapa hari kemudian, aku mendengar langsung dari mulutnya. Aku senang Erlambang sekarang sukses. Katanya saat datang ke rumah sambil membawa pizza, seolah-olah tahu aku sedang tidak sempat masak. Biar nggak capek-capek, aku bawain makan. Kan kamu sekarang istri pengusaha, ujarnya sambil tertawa kecil. Aku hanya tersenyum datar. Kemarin aku beliin dia kemeja. Bagus nggak? Yang warna biru itu loh. Aku lihat dia pas pakai, jadi tambah gagah. Jantungku berhenti sesaat. Jadi benar. Ia mengakui itu seolah hal biasa. Seolah sah-sah saja memberi hadiah pada suami orang. Seolah dia ingin aku tahu bahwa ia sekarang sudah punya tempat tersendiri dalam hidup Erlambang. Aku tidak membalas. Aku hanya menatapnya. Lama. Mata kami bertemu. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di balik senyum Karina. Kemenangan. Aku pulang ke kamar dengan napas berat. Erlambang tertidur di kasur, punggung menghadapku. Aku duduk di sisi tempat tidur, memandanginya. Ini lelaki yang dulu tidur bersamaku di lantai, hanya beralas tikar. Ini lelaki yang dulu kupeluk saat kami hanya punya uang 10.000 untuk makan berdua. Ini lelaki yang dulu aku banggakan karena kesederhanaannya, karena kesetiaannya, karena ketulusannya. Tapi kini dia perlahan menjauh, menghilang dari pelukanku, tenggelam dalam cahaya sukses yang membutakan hatinya. Dan aku masih di sini, masih mencintainya, masih berharap. Tapi aku juga mulai tahu bahwa cinta saja tak cukup jika hanya aku yang menjaga. Sukses yang dulu kami impikan bersama, kini terasa seperti jarak yang tak bisa kujangkau lagi. Aku masih mengingat malam-malam saat aku dan Erlambang duduk berdempetan di lantai, memandangi langit-langit bocor sambil menertawakan mimpi-mimpi kami yang terdengar mustahil. Saat itu, tak ada uang, tapi ada cinta. Tak ada perabot mewah, tapi ada pelukan yang menenangkan. Kini, kami sudah punya rumah sendiri, dapur dengan kompor 2 tungku, bahkan motor metik keluaran terbaru di garasi. Ironisnya, justru sejak semua itu hadir, Erlambang seperti pergi. Bukan ke tempat lain, tapi menjauh dari hatiku. Ia masih pulang ke rumah, tapi tak benar-benar pulang. Tubuhnya hadir, tapi jiwanya entah di mana. Dulu, setiap pulang kerja, ia mencium keningku, menanyakan hariku, memelukku dari belakang saat aku memasak. Tapi sekarang, pintu rumah hanya terbuka begitu saja, tanpa suara salam, tanpa senyum. Kadang bahkan tanpa menatapku. Aku duluan mandi, ucapnya singkat, lalu menghilang ke kamar mandi. Bahkan sebelum aku sempat bertanya, "Mas, sudah makan?" Dulu, sebelum tidur, kami berbincang tentang pelanggan cerewet, rencana liburan ke kampung, atau sekadar bercanda soal nama anak jika suatu hari kami diberi rezeki. Tapi kini, semua obrolan itu lenyap. Malam-malam kami sunyi. Aku berbaring menghadap tembok, ia membelakangi. Tak ada suara. Hanya bunyi detak jam dinding yang menyayat sunyi. Aku mencoba memulai percakapan. "Mas, tadi aku coba resep baru. Risoles isi keju. Enak loh. Besok aku mau jual." Hanya itu jawabannya. Kadang lebih menyakitkan dari kata kasar, diam yang menghancurkan rasa. Aku menatap langit-langit, mencoba menahan air mata. Aku bilang pada diriku, mungkin Mas lagi capek, mungkin pikirannya sedang penuh. Tapi esoknya,
Saat aku ingin mencium tangannya sebelum ia berangkat, ia hanya berkata, "Gak usah. Aku buru-buru." Hatiku menegang. "Aku doain usahanya lancar ya, Mas," ucapku dengan senyum yang kupaksakan. Dia mengangguk tanpa menatap, lalu keluar dari rumah. Suara pintu ditutup terlalu keras, seperti menghempaskan sesuatu. Sejak kapan rumah ini menjadi tempat yang tak lagi ia rindukan? Aku mencoba bertahan, menyemangati diri setiap pagi. Kupikir, mungkin ini fase. Mungkin lelaki yang sedang naik usahanya memang punya tekanan yang membuatnya berbeda. Aku coba menjadi istri yang pengertian. Kupersingkat cerita tentang daganganku agar tak membebani. Aku memasak makanan favoritnya, menyiapkan bajunya dengan rapi, bahkan menyetrika kaus-kaus yang biasanya ia tak peduli. Tapi semua itu seperti memeluk bayangan. Tak pernah ada balasan. Bahkan kini, Erlambang mulai mudah marah. Hal kecil bisa membuatnya meledak. Suatu pagi, aku lupa mencuci celana kerjanya karena malamnya hujan deras dan jemuran tak kering. Ia langsung bersungut-sungut, wajahnya gelap. "Kamu tuh gimana sih? Kerjaan cuma di rumah, tapi nyuci aja lupa." Aku tercekat. "Maaf, Mas. Semalam hujan. Jemuran belum kering." Alasan terus. "Kalau aku kayak kamu, udah dari dulu bangkrut." Kata-kata itu seperti cambuk. Aku terdiam. Dada sesak. Ingin sekali berkata bahwa aku bukan hanya di rumah. Aku bangun subuh, jualan kue, bantu pembukuan usahanya, dan mengurus rumah dari pagi hingga malam. Tapi aku hanya diam. Karena aku tahu, apapun yang kukatakan saat itu akan sia-sia. Dan seperti biasa, setelah marah, ia akan pergi tanpa pamit. Karina. Entah kenapa, bayangannya terus hadir dalam pikiranku. Bukan hanya karena ia sering datang, tapi karena aku mulai menyadari, sikap dingin Erlambang mulai muncul bersamaan dengan kedekatannya dengan Karina. Aku bukan perempuan yang cemburuan, tapi aku bukan bodoh. Aku tahu bedanya suami yang lelah karena kerja dan suami yang perlahan menjauh, karena hati mulai berpindah. Aku mencoba menguji. Suatu sore, aku duduk di dekatnya, menaruh kepalaku di pundaknya, sesuatu yang dulu biasa kulakukan. Tapi kali ini, ia seperti kaku. Tangannya tak membalas. Matanya tetap tertuju pada ponsel. "Mas, kamu kangen aku nggak?" Pertanyaanku menggantung di udara. Ia menghela napas. "Jangan kekanak-kanakan, Tuti. Aku lagi banyak pikiran." Aku mengangguk, perlahan bangkit. Tak ingin memaksa, tapi aku tahu, jawaban itu bukan karena ia sedang pusing, tapi karena perasaannya padaku tak lagi sama. Malam itu, aku duduk di dapur, menatap kompor yang menyala, mengaduk sup ayam pelan-pelan. Air mataku jatuh satu persatu, tak bisa kutahan. Ini bukan hanya tentang perubahan sikap, tapi tentang luka yang pelan-pelan tumbuh dari cinta yang kupupuk dengan sepenuh hati. Dulu, aku adalah orang yang paling mengenal Erlambang. Aku tahu gerak matanya saat berbohong kecil, tahu cara ia mengusap rambut saat gugup, tahu nada suaranya saat ia menyembunyikan sesuatu. Tapi kini, aku seperti orang asing. Bahkan aroma tubuhnya pun terasa berbeda. Wangi parfum baru, baju baru, jadwal baru, dan aku hanyalah bagian dari masa lalu yang tertinggal di rumah. Suatu malam, saat ia sudah tertidur, aku memberanikan diri mengambil ponselnya.
Tangan ini gemetar. Jantungku berdetak begitu kencang hingga rasanya bisa terdengar di seisi kamar. Aku bukan perempuan yang suka mengintip. Tapi aku butuh jawaban. Aku tak bisa terus bertanya tanpa suara. Ponselnya tak terkunci. Aku membuka aplikasi pesan. Dan di sanalah aku melihatnya. Karina. Nama itu terpampang di urutan teratas. Aku membuka percakapan mereka. Pesan-pesan singkat, candaan, emoji tawa. Foto selfie Karina dengan baju tidur, lengkap dengan tulisan, "Pilih yang ini enggak, Mas?" Lucu kan? Tanganku menggigil. Aku scroll lebih dalam. "Karina, besok aku ke tempatmu lagi ya. Tapi jangan bilang Astuti." Erlambang, tenang. Aku juga udah gak bisa jauh dari kamu. Jantungku seperti diremas. Tangisku pecah. Ponsel nyaris terjatuh dari tangan. Aku tutup mulutku rapat-rapat. Takut suamiku terbangun dan melihat aku membaca kenyataan pahit yang ia sembunyikan. Astuti yang dulu ia genggam erat saat hidup begitu berat, kini ia sembunyikan dari perempuan yang kini mengisi hari-harinya. Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi ada yang berubah. Bukan pada sarapannya, tapi padaku. Aku tak lagi menatap Erlambang dengan pandangan yang sama. Ada luka yang menganga. Dan luka itu tak datang dari satu tamparan keras, tapi dari 1000 gigitan kecil bernama pengabaian. Erlambang duduk di meja makan, menyeruput kopi. Aku menatapnya diam-diam. Dalam hati aku bertanya, masihkah kamu mengingat siapa yang dulu menambal sepatumu yang bolong? Yang menjual cincin kawinnya agar kamu bisa beli obeng baru? Yang rela bangun tengah malam demi bantu kamu selesaikan laporan servis? Tapi aku tahu, aku tak akan pernah mendapat jawaban. Karena cinta, saat ia mulai dingin, tak lagi bisa diajak bicara. Karina makin sering ke rumah. Bukan lagi seminggu sekali seperti dulu, atau 2 kali seminggu seperti beberapa bulan lalu. Kini hampir setiap hari, ia muncul, kadang pagi-pagi sekali sebelum aku berangkat jualan. Kadang siang saat aku sedang sibuk menata barang dagangan, dan yang paling membuatku resah, ia datang saat aku sedang tidak di rumah. Awalnya ia berdalih ingin mengantarkan makanan. "Tadi aku masak banyak, Tuti. Sayang kalau nggak dibagi," ujarnya sambil menaruh kotak nasi di meja makan. Tapi yang membuatku diam dan mulai merasa was-was, adalah saat ia mulai sering menyebut namaku secara tersirat. Seperti ingin memastikan aku tahu ia dekat dengan kehidupan rumah tanggaku. Barusan aku ngobrol sama Erlambang. Loh, kasihan dia kecapean. Aku buatin teh tadi, katanya suatu sore saat aku baru pulang dari pasar. Teh? Di rumahku? Kupandangi dapur, kulihat 2 cangkir teh di meja. Satu masih hangat, satu tinggal setengah. Dan aku tahu, itu bukan tanganku yang membuatnya. Aku hanya mengangguk dan tersenyum kecil. Tapi di dalam hati rasanya seperti ditusuk perlahan. Aku juga sempat main sama Rara tadi. Anak kamu lucu banget. Dia suka diajak main masak-masakan ya. Aku diam. Memang benar, Rara, anakku yang baru 5 tahun, sangat ramah. Tapi rasa cemas menguasai batinku. Kenapa Karina datang saat aku tak ada? Siapa yang membukakan pintu untuknya? Jangan-jangan Erlambang? Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari tetangga, Bu Wati, ibu-ibu tua yang rumahnya hanya 2 pintu dari rumahku. Tuti, aku cuma mau bilang, ya, jangan marah. Tapi aku tuh sering lihat Karina ke rumah kamu,
pas kamu nggak ada. Sering, loh. Kadang sore, kadang pas anakmu main di luar, dia masuk begitu aja. Aku mengangguk pelan. Oh ya, Bu. Bu Wati menatapku, ragu. Aku tahu kalian sahabatan, tapi, ya, orang ngomong, Tuti. Apalagi suamimu ganteng, usahanya mulai maju. Hati-hati aja. Aku tersenyum hambar. Terima kasih ya, Bu. Tapi setelah itu, jantungku tak henti berdetak kencang. Aku berjalan pulang dengan pikiran kalut. Karina datang saat aku tidak ada. Membuat teh untuk suamiku. Bermain dengan anakku. Mengobrol di ruang tamu. Seolah-olah ia bagian dari rumah ini. Bagian yang perlahan mengambil alih posisiku. Malamnya, aku bertanya pelan pada Rara. Nak, tadi siang siapa aja yang ke rumah? Bunda Karina. Mataku menajam. Sendirian? Enggak, ada ayah juga. Main apa aja? Main masak-masakan. Terus Bunda Karina duduk di pangkuan ayah sambil main HP. Aku terdiam. Tanganku otomatis meremas kain lap di meja. Duduk di pangkuan ayah. Ucapan polos anak kecil yang justru menyayat lebih dalam dari apapun. Aku mencoba tersenyum, mengangguk. Oke, sekarang tidur ya, sayang. Tapi malam itu aku tak bisa tidur. Aku berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar, memikirkan semuanya. Setiap tawa mereka, setiap kehadiran Karina yang makin berani, makin tak tahu batas. Dan Erlambang, ia hanya tidur lelap di sebelahku, seolah tak ada yang salah. Seolah dunia ini baik-baik saja. Esoknya, aku pura-pura pergi ke pasar seperti biasa. Tapi sebenarnya, aku hanya berjalan ke ujung gang, bersembunyi di balik warung kecil milik Pak Ujang, menunggu dari kejauhan. Pukul 8 lewat sedikit, Karina muncul. Pakai baju santai, kaos putih ketat dan celana pendek di atas lutut. Ia melenggang santai ke arah rumahku. Dan, tanpa ragu, ia langsung membuka pagar, mengetuk pelan, dan pintu terbuka. Erlambang. Ia tersenyum, menyilakan Karina masuk. Jadi benar, selama ini bukan hanya Karina yang berani. Erlambang yang membuka pintu. Erlambang yang menyambutnya. Erlambang yang membiarkannya masuk ke dunia kami, ke rumah yang kami bangun dengan cucuran keringat dan air mata. Aku kembali pulang dengan langkah gemetar. Tanganku dingin. Air mata tak keluar, tapi ada kemarahan yang menggumpal di dada. Malamnya, aku menyiapkan makan malam seperti biasa, sayur asem, ikan goreng, dan sambal terasi. Makanan favoritnya. Bukan karena ingin menyenangkan hati, tapi karena aku ingin melihat, apakah ia masih mengingat apa yang dulu ia sukai, atau apakah semuanya kini berubah karena selera orang lain. Saat kami duduk makan, aku menatapnya dalam-dalam. Mas, kataku pelan. Hom. Aku dengar Karina sering ke rumah pas aku nggak ada. Ia terdiam sejenak. Lalu dengan nada santai menjawab, dia cuma main. Kok, nggak ngapa-ngapain. Aku menahan amarah. Main? Sama anak kita? Iya. Dia deket sama Rara. Salah? Aku menahan napas. Dia duduk di pangkuan kamu, Mas. Salah? Wajahnya seketika berubah. Anak kecil mana yang bilang? Anak kecil yang kamu anggap nggak tahu apa-apa.
Tapi justru dia yang jujur. Erlambang meletakkan sendoknya, menatapku tajam. Tuti, kamu mulai lebay. Semua perempuan itu emang suka cemburu. Padahal nggak ada apa-apa. Aku tersenyum dingin. Kalau memang nggak ada apa-apa, kenapa kamu biarkan dia masuk rumah ini saat aku nggak ada? Kamu tahu dia sahabatku. Kamu tahu, dia tahu setiap cerita tentang kita dari awal. Tapi kamu izinkan dia masuk, duduk di ruang tamu, memegang anak kita, bahkan duduk di pangkuanmu. Erlambang berdiri, suaranya meninggi. Karina cuma sahabat kamu. Jangan drama. Bukan aku yang drama, Mas, ujarku pelan. Kamu yang memulai panggung sandiwara ini. Dan aku cukup pintar untuk tidak jadi penonton selamanya. Malam itu, aku tidur di kamar Rara. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu bahwa pernikahan ini sedang berdiri di ujung jurang. Dan aku mulai belajar berdiri tanpa menggenggam siapa-siapa. Karina terlalu sering datang, bukan karena kebaikan, tapi karena ia sedang mencuri, pelan-pelan. Dan aku tidak akan diam. Beberapa minggu terakhir, aku mulai memperhatikan satu hal, Erlambang tampak makin berbeda. Bukan hanya sikapnya yang makin dingin, tapi juga penampilannya. Ia mulai pulang membawa barang-barang baru. Ponsel pintar keluaran terbaru, jauh lebih canggih dari yang biasa ia pakai untuk servis. Parfum beraroma mahal yang tak pernah ada di rak kami sebelumnya. Dan yang paling membuatku tertegun adalah jam tangan hitam mengilap, bermerek asing yang bahkan aku harus googling dulu untuk tahu harganya. 1 juta? 2? Bukan. 5 juta lebih. Aku tahu itu karena aku melihatnya dipakai oleh influencer yang sering muncul di beranda Instagramku. Astuti, katanya suatu malam, saat aku menyapu teras. Aku mau kasih kabar bahagia. Aku dapat bonus dari kerjasama dengan distributor spare part HP. Lumayan, buat belanja-belanja. Aku tersenyum kecil. Wah, alhamdulillah ya, Mas. Makanya aku beli ponsel baru. Biar kelihatan profesional juga di mata pelanggan. Kamu juga kalau mau beli apa, bilang aja. Aku nggak pelit kok. Suaranya ringan. Tapi entah mengapa, kalimat terakhir itu terdengar seperti basa-basi. Karena sejak kapan Erlambang pernah menawarkan uang belanja tanpa aku harus membuka dulu topik pengeluaran rumah tangga? Malamnya, setelah ia tertidur, aku memeriksa dompetnya diam-diam. Bukan karena ingin mencuri, tapi karena ada dorongan kuat dari perasaanku yang makin tak tenang. Dan di sana aku menemukannya. Struk pembelian jam tangan seharga Rp5.850.000 tertanggal 2 minggu lalu. Waktu di mana dia bilang sedang ngirit karena servis sepi. Tapi bukan hanya itu. Aku juga menemukan struk makan malam dari restoran mahal di pusat kota. Lokasi yang jelas-jelas jauh dari tempat servis HP-nya. Menu, salmon steak, red velvet cake, dan wine mocktail. Untuk 2 orang. Aku menggenggam kertas itu erat-erat. Mataku panas. Tenggorokanku tercekat. Rasanya seperti dikhianati dalam diam. Aku mengenal tulisan tangannya di bagian tanda tangan. Tertulis jelas, Erlambang A. Dan lebih menyakitkan lagi, malam itu aku ingat jelas. Aku sedang sakit kepala, demam, dan ia pulang larut malam dengan alasan, barang rusak dikirim ke teknisi langganan. Ia berbohong. Di atas tubuhku yang lemah karena demam, ia berdandan untuk wanita lain. Mungkin,
Untuk Karina. Esok harinya, aku tak lagi menyapanya dengan tanya, "Mas, sudah makan?" Aku tak lagi menyiapkan bekalnya. Tak lagi melipat bajunya dengan cinta yang sama. Tapi aku tetap diam. Bukan karena tak peduli. Justru karena aku sedang merekam semuanya. Setiap kebohongannya, aku catat di buku kecil yang kusembunyikan di balik laci dapur. Tanggal ia pulang larut. Barang-barang baru yang muncul di rumah. Nomor struk yang kutemukan. Bahkan, nama restoran dan lokasi-lokasi mencurigakan yang sering ia sebut kerja sama teknisi. Aku merasa seperti agen rahasia di rumah sendiri. Tapi ini bukan permainan. Ini soal hidup dan hatiku. Soal kepercayaan yang sedang retak sedikit demi sedikit. Dan aku tahu, kalau aku bicara sekarang, ia hanya akan menyalahkanku lagi. Seperti biasa. Kenapa sih kamu selalu suzon? Kalau kamu gak percaya, buat apa jadi istri? Ini semua demi masa depan kita juga, Tuti. Kamu terlalu banyak mikir. Semua itu sudah berkali-kali ia ucapkan. Dan aku sudah lelah membantah. Jadi aku memilih diam dan mencatat. Puncaknya terjadi saat aku sedang menyapu halaman dan melihat paket datang. Kurir menyerahkan kotak berbalut pita merah muda. "Untuk Pak Erlambang ya, Bu?" tanya kurir ramah. Aku mengangguk, menandatangani penerimaan, lalu membawa paket itu masuk. Aku tak tahu apakah ini etis. Tapi naluriku mengalahkan sopan santun. Saat kubuka kotaknya, aku menahan napas. Di dalamnya, dompet kulit wanita berwarna nude beige, dengan inisial K tercetak elegan di sudutnya. Ada kartu kecil di dalamnya, dengan tulisan tangan yang kukenal sangat baik. "Terima kasih, Mas, untuk malam luar biasanya. Aku nggak akan pernah lupa. Karina." Tanganku gemetar. Tak ada lagi keraguan. Tak ada lagi alasan. Mereka benar-benar ada hubungan. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan kotak hadiah di meja. Menunggunya pulang. Ia datang seperti biasa, lambat, tanpa permisi, dan dengan wajah lelah pura-pura. Tapi saat matanya melihat kotak di meja, langkahnya terhenti. "Ini, kamu buka?" tanyanya, ragu. Aku menatapnya. "Kamu pikir aku akan percaya kamu beli jam tangan mahal karena bonus kerjaan? Kamu pikir aku nggak tahu kamu makan di restoran mewah saat aku terbaring sakit?" Ia terdiam. Aku berdiri perlahan, menatap matanya dalam-dalam. "Aku tahu kamu berubah. Aku tahu Karina bukan cuma sahabatku sekarang. Dia lebih dari itu buat kamu, kan?" Ia membuka mulut, hendak bicara, tapi tak ada suara keluar. "Aku nggak butuh jawabanmu malam ini, Mas. Karena semua yang ingin ku tahu, sudah kutemukan sendiri." Aku melangkah ke kamar, meninggalkannya berdiri di ruang tamu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku tak menangis. Karena aku tahu, air mata bukan lagi solusi. Yang kutemukan malam ini bukan cuma bukti, tapi kekuatan. Aku selalu percaya bahwa saat seorang lelaki mulai menyembunyikan ponselnya, itu bukan sekadar soal privasi, tapi ada rahasia yang tak ingin ia bagi. Dan itulah yang kini terjadi pada Erlambang. Dulu, ponselnya selalu tergeletak di mana-mana. Di meja makan, di samping bantal, bahkan kadang lupa dibawa kalau keluar rumah. Tak pernah ada kata sandi.
Bahkan kadang ia minta tolong padaku untuk membalas pesan pelanggan saat tangannya sibuk membongkar HP. Tapi kini, ia membawa ponselnya kemanapun, seperti membawa hati yang sedang dijaga ketat dari serangan luar. Ke kamar mandi, ke dapur, bahkan saat tidur pun ia letakkan di bawah bantal. Dan satu hal yang paling mencolok, ponsel itu kini dikunci. Bukan hanya PIN, tapi juga sidik jari dan pola. Kombinasi berlapis. Seolah ia sedang menjaga rahasia negara. Awalnya aku mencoba tak peduli. Kupikir, mungkin karena usahanya makin besar, ia butuh lebih banyak proteksi data. Tapi lama-lama, tanda-tandanya tak bisa lagi kuabaikan. Ia sering duduk menyendiri di ruang tamu, wajah tertunduk menatap layar. Kadang senyum-senyum kecil, kadang tertawa pelan, lalu buru-buru menyembunyikan layar ketika aku datang. Pernah suatu malam, saat aku menyodorkan teh hangat, ia terlihat kaget. Cepat-cepat mengunci layar ponsel, bahkan menjatuhkannya ke bantal. "Oh, kamu," katanya gugup. "Lagi chatting siapa?" "Mas," tanyaku santai. "Pelanggan. Mau servis iPad," jawabnya singkat. Padahal aku tadi sempat melihat sekelebat layar, dan itu bukan aplikasi chatting biasa. Itu Instagram. Ada pesan masuk. Dan aku yakin, nama di atasnya adalah Karina. Malam-malam makin sunyi. Bukan hanya karena ia makin diam, tapi karena jarak di antara kami makin lebar. Ia pulang makin larut. Dulu, kalau lembur, ia pamit dan mengabari. Tapi sekarang, tiba-tiba saja ada servis mendadak, teman lama yang minta tolong, atau distributor yang datang malam-malam. Dan semua alasan itu makin sering terdengar seperti kebohongan. Suatu malam, aku menunggunya sambil duduk di ruang tamu. Pukul sudah menunjukkan 11 malam. Hujan rintik di luar jendela. Rara sudah tertidur. Aku masih terjaga, menatap pintu rumah yang tak kunjung terbuka. Saat akhirnya ia datang, wajahnya kaget melihatku belum tidur. "Kenapa belum tidur?" tanyanya, melepas jaket yang basah. "Nunggu kamu." Ia mengangguk, tanpa rasa bersalah. "Maaf, tadi ada servisan mepet." "Servisan atau makan malam romantis?" Ia menoleh cepat. "Maksud kamu?" Aku berdiri. "Mas, aku nggak butuh dijelaskan panjang lebar. Tapi tolong, jangan anggap aku bodoh. Aku tahu kamu sibuk. Tapi tidak mungkin setiap malam kamu keluar rumah tanpa jeda. Tidak mungkin setiap kali aku datang, kamu langsung menyembunyikan ponselmu." Ia membuang napas kasar. "Kamu mulai lagi." "Karena aku istrimu." Suaraku mulai bergetar. "Dan aku berhak tahu kenapa jarak kita makin jauh. Kenapa kamu tertawa dengan layar HP, tapi diam 1000 bahasa saat menatapku?" Ia terdiam. Lalu berkata lirih, "Kamu terlalu curiga." Aku menatap matanya dalam-dalam. "Atau kamu yang terlalu banyak menyembunyikan?" Esoknya, aku memutuskan menyelidiki lebih jauh. Bukan karena aku paranoid, tapi karena aku ingin tahu sejauh apa kebohongan ini berjalan. Aku mulai mengamati pola waktunya. Jam berapa ia berangkat? Jam berapa biasanya ia mulai lembur? Dan saat ia bilang akan pergi servis keluar kota kecil di sebelah, aku memilih menyusul diam-diam dengan ojek langganan. Dan di sanalah aku melihatnya. Bukan sedang membongkar HP, tapi sedang duduk di kafe, satu meja dengan Karina. Mereka tertawa.
Karina menyodorkan sendok berisi cake ke mulut Erlambang. Ia menunduk, tertawa pelan, lalu makan dari tangan perempuan itu. Aku berdiri di kejauhan. Dada sesak. Tapi tak satu tetes air mata jatuh. Bukan karena aku kuat, tapi karena air mataku sudah habis. Malamnya, saat ia pulang dan masuk ke kamar, aku hanya menatapnya. Ia hendak bicara, tapi aku mendahuluinya. Mas, kalau kamu memang sudah tak mencintaiku, bilang saja. Aku bisa pergi. Tapi jangan siksa aku dengan kebohongan. Ia tak menjawab. Lalu aku berkata lebih pelan, apa yang kamu sembunyikan di ponselmu, Mas? Apa yang membuat kamu tertawa, tapi bukan denganku? Apa yang membuatmu ingin pulang makin malam, dan tidur makin jauh? Ia menunduk. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak membantah. Malam itu, kami tidur dalam diam. Aku menatap dinding. Ia membelakangiku. Dan di dalam sunyi itu, aku sadar satu hal. Perubahan paling menyakitkan adalah saat orang yang dulu kau perjuangkan, kini berubah menjadi seseorang yang membuatmu merasa sendirian, bahkan saat kalian masih tinggal serumah. Aku tak tidur malam itu. Mataku menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Telingaku hanya menangkap detak jam dinding yang semakin nyaring dalam sunyi. Di sebelahku, Erlambang tertidur dengan punggung menghadapku. Aku bertanya-tanya, apa dia benar-benar tidur? Atau pura-pura? Tapi itu tak penting. Karena kenyataannya, aku merasa benar-benar sendirian. Paginya, saat ia duduk di meja makan, aku mengumpulkan keberanian. Mas, ucapku tenang. HM, aku minta satu hal aja. Jujur. Ia menoleh. Tatapannya datar. Kalau kamu memang punya hubungan dengan Karina, bilang. Aku lebih memilih disakiti dengan kejujuran daripada dibunuh pelan-pelan dengan kebohongan. Wajahnya langsung berubah. Bukan merasa bersalah, tapi justru sebal. Ya ampun, Tuti. Kamu mulai lagi? Suaranya meninggi. Kamu tuh kenapa sih? Semua hal dicurigain. Aku tetap tenang. Karena aku melihat sendiri kalian makan berdua. Karina nyuapin kamu. Di kafe, yang kamu bilang tempat servis. Ia tertawa sinis. Kamu nguntit aku? Aku tak menjawab. Dasar istri nggak tahu diri. Aku kerja banting tulang buat kalian, kamu malah main detektif. Katanya sambil berdiri, membanting sendok ke meja. Kalau kamu memang jujur, kenapa marah? Tanyaku pelan, menatap matanya yang mulai merah. Kamu tuh parah. Aku capek kerja, nyari uang, malah disudutkan. Kamu tahu nggak? Aku bisa kaya sekarang karena kerja keras aku. Tapi kamu malah ngerusak semuanya dengan curigamu. Mas, aku mulai bergetar. Kalau kamu cuma mau nyalahin aku, lebih baik kita berhenti bicara. Oh jadi sekarang kamu ngatur? Katanya mendekat, menunduk ke wajahku. Kamu lupa siapa yang biayai rumah ini? Siapa yang bikin kamu bisa makan? Kamu tuh bukan siapa-siapa tanpa aku, Tuti. Kalimat itu, seperti cambuk yang menampar harga diriku habis-habisan. Aku menggeleng pelan. Aku bukan istrimu hanya karena kamu kasih makan. Aku istrimu karena dulu aku percaya pada perjuangan kita. Tapi kamu gak pernah percaya aku sekarang. Karena kamu bukan lagi orang yang dulu. Sejak pertengkaran itu, suasana rumah makin dingin. Tapi bukan hanya dingin, mencekam. Erlambang pulang makin larut,
bahkan kadang tanpa kabar. Kalau kutanya, ia jawab sekenanya. Kadang sinis, kadang malas. Suatu malam, ia pulang jam 1 dini hari. Aku masih menunggunya di ruang tamu. "Loh, belum tidur?" katanya ketus. "Mas, ini jam 1. Kamu nggak kabarin?" "Lah emangnya aku harus laporan tiap menit? Ya, aku bukan anak kecil." Aku menahan napas. Aku cuma khawatir. Ia menatapku tajam. "Khawatir atau curiga? Udahlah, Tuti. Hidup tuh jangan banyak nuntut. Kamu tuh terlalu drama. Cuma karena HP dikunci, kamu mikir yang enggak-enggak. Cuma karena Karina temenan sama aku, kamu bilang aku selingkuh. Capek aku." Aku tak bisa berkata-kata. Yang ingin kubalas bukan ucapannya, tapi cara dia menganggap aku berlebihan, padahal aku hanya mencari jawaban dari luka yang ia ciptakan. Hari-hari selanjutnya, aku mulai merasa kehilangan diri sendiri. Aku mulai ragu pada pikiranku sendiri. Apa benar aku terlalu curiga? Apa aku hanya terbawa emosi? Apa mungkin ini cuma perasaanku saja? Tapi setiap kali aku mencoba percaya lagi, ada hal lain yang muncul. Seperti kemarin sore, saat Karina kembali datang. Kali ini tanpa malu-malu lagi. Ia bahkan masuk rumah, duduk di sofa, dan tersenyum seolah tak ada yang salah. "Hai, Tuti. Kamu nggak pergi jualan hari ini?" sapanya manis. Aku hanya tersenyum kecil. "Lagi nggak enak badan?" "Oh, Mas Erlambang bilang kamu akhir-akhir ini sensitif banget. Katanya kamu lagi banyak pikiran." Aku menoleh cepat. "Dia bilang begitu ke kamu?" Karina tertawa kecil, menyisir rambutnya dengan jari. "Yah, kamu tahulah, kita sering ngobrol." Aku diam. Tapi hatiku mencatat semuanya. Karina bukan hanya masuk rumahku, tapi juga masuk ke ruang paling personal dalam hidupku, hubungan pernikahanku. Dan Erlambang membiarkannya. Bahkan menceritakan keluhannya padanya. Tentang aku. Malam itu aku menangis di kamar mandi. Tapi bukan karena lemah. Aku menangis karena sedang mempersiapkan hati. Karena aku tahu, ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang harga diriku yang diinjak. Beberapa malam kemudian, Erlambang kembali melempar tuduhan. "Coba kamu pikir, Tuti, siapa yang bisa tahan sama kamu? Kamu tuh terlalu posesif. Semua hal dipermasalahkan. Aku udah gak nyaman." Aku terdiam. Di kepalaku, suara-suara yang membentur pikiran. Aku posesif? Atau kamu yang sembunyi-sembunyi? Aku nggak tahu diri? Atau kamu yang lupa siapa yang bantu kamu dari nol? Aku tak bisa dipertahankan? Atau kamu yang memilih melepaskan tanpa perlawanan? Aku tak membalas malam itu. Karena aku tahu, orang yang sedang menutupi kebohongan akan selalu mencari kambing hitam. Dan sayangnya, aku adalah kambing itu. Hari-hari berikutnya, aku lebih banyak diam. Bukan karena pasrah, tapi karena aku sedang menyusun langkah. Jika sebelumnya aku mencari kebenaran karena penasaran, kini aku ingin bukti, agar saat waktunya tiba, tak ada satupun alasan yang bisa menyangkalnya. Dan di dalam diamku itu, aku mulai tahu satu hal. Kadang yang paling berbahaya bukan pria yang kasar, tapi pria yang membuatmu merasa bersalah atas luka yang mereka timbulkan. Malam itu udara terasa berat. Langit mendung, tapi tak kunjung turun hujan. Di dalam rumah, Rara sudah tertidur sejak pukul 8.
Erlambang belum pulang, entah kemana lagi dia beralasan kali ini. Aku duduk di kursi rotan di teras rumah. Gelas teh panas yang kubuat sejak tadi sudah dingin. Tak kusentuh. Lalu suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Aku mengintip pelan dari sela-sela pintu pagar. Karina. Ia tak seperti biasanya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusut, dan yang paling mengejutkan, matanya sembab. Ia menatapku ragu, seperti seseorang yang ingin masuk rumah yang pernah ia hancurkan sendiri. "Boleh aku duduk?" katanya pelan. Aku mengangguk tanpa suara. Ia duduk di anak tangga depan rumah. Menyandarkan punggungnya ke pagar besi, lalu menunduk. Lama. Hening mengambang di antara kami. Lalu ia mulai bicara. Aku tahu kamu pasti marah, benci, kecewa, dan kamu berhak." Aku masih diam. Tangannya gemetar saat menyeka air matanya sendiri. Tapi aku cuma mau jujur malam ini. Sekali saja. Karena aku nggak bisa pura-pura lagi. Aku memandangnya tanpa ekspresi. Lalu dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Aku nggak sengaja jatuh cinta sama suamimu, Tuti. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura. Maaf." Sejenak dunia berhenti berputar di sekelilingku. Angin tak lagi berbisik. Malam tak lagi sunyi. Yang kudengar hanya satu, detak jantungku sendiri yang mulai berdetak tak beraturan. Aku menatapnya. Wajah yang dulu kupeluk saat ia patah hati karena pacar SMA-nya. Perempuan yang dulu kubelikan gorengan terakhir saat kami cuma punya uang 10.000 berdua. Dia, Karina, sahabatku, kini duduk di hadapanku dan mengaku mencintai suamiku. Dan aku tak bisa menangis. Karena ini, lebih dari sekadar pengkhianatan. Ini seperti ditikam oleh tangan yang kita bantu bangkit dari lumpur. "Aku nggak pernah niat kayak gini," katanya terbata. "Awalnya aku cuma pengen numpang teduh. Kamu selalu jadi rumah buat aku, Tuti. Tapi lama-lama, aku ngerasa nyaman sama dia." Aku tersenyum miris. Nyaman? Ya, dia beda. Dia perhatian. Dia ada waktu buat dengerin keluhan-keluhan kecilku, hal yang kamu mungkin udah gak lakukan lagi sebagai istri. Perlahan, aku duduk tegak, menatapnya dalam-dalam. "Kamu datang ke rumahku hampir setiap hari. Makan dari dapurku. Duduk di sofa yang aku bersihkan tiap pagi. Main dengan anakku. Lalu kamu bilang kamu jatuh cinta pada suamiku, karena aku terlalu sibuk mengurus hidup kami? Karina, kamu sadar gak kamu sedang menyalahkan aku atas rasa bersalah kamu sendiri?" Ia tertunduk. "Karina," suaraku bergetar, bukan karena marah, tapi karena dihancurkan oleh seseorang yang dulu kupeluk setiap ulang tahun. "Kamu tahu kami mulai dari mana? Kamu lihat sendiri bagaimana kami tinggal di kontrakan bocor. Makan cuma nasi dan garam. Kamu lihat aku bantu Erlambang berdiri. Tapi sekarang, kamu bilang kamu jatuh cinta sama hasil perjuangan itu, dan menganggapnya wajar." Ia menunduk semakin dalam. Aku minta maaf. Aku menarik napas panjang, lalu berdiri perlahan. "Kamu tahu, yang paling menyakitkan dari pengkhianatan ini bukan karena kamu mencintai suamiku, tapi karena aku mencintaimu seperti saudara sendiri. Dan kamu tahu itu, tapi kamu tetap melakukannya." Ia mulai menangis lagi, kali ini tanpa suara. Tubuhnya bergetar di bawah cahaya lampu teras. "Kalau kamu pikir aku akan teriak malam ini, tidak.
Kalau kamu pikir aku akan memaki kamu, juga tidak. Aku melangkah ke pintu. Tapi Karina, ucapku tanpa menoleh, mulai malam ini, rumah ini tak lagi menyambutmu. Dan hatiku tak lagi memaafkan. Klik. Pintu kututup. Bukan hanya dari rumah, tapi dari hidupku juga. Di balik pintu kamar, aku duduk di lantai. Kurasakan tangisku mulai menetes. Bukan karena cemburu, tapi karena harapan tentang persahabatan kami sudah benar-benar mati malam ini. Aku tak menyangka bahwa orang yang paling sering memeluk kita saat kita rapuh, bisa jadi orang yang paling tega menusuk ketika kita sedang berusaha berdiri. Dan anehnya, aku justru merasa lebih kuat setelah tangisan itu reda. Karena kini semuanya jelas. Karina telah bicara. Ia mencintai suamiku. Dan Erlambang, yang diam selama ini, telah membiarkan itu terjadi. Aku tak butuh lagi tebakan. Tak butuh lagi keraguan. Yang kubutuhkan sekarang adalah rencana. Rencana untuk memulihkan diriku sendiri dan menghancurkan semua topeng mereka berdua dengan cara yang pantas. Sudah cukup. Aku sudah terlalu lama diam. Terlalu lama menahan napas dalam pernikahan yang makin pengap. Dan malam ini, setelah pengakuan Karina, aku tahu ini waktunya aku berbicara. Erlambang pulang pukul 10 malam. Wajahnya seperti biasa, datar dan lelah. Aku sudah menunggunya di ruang tamu. Bukan dengan amarah yang meledak, tapi dengan hati yang penuh luka, dan kesadaran bahwa ini saatnya aku berhenti menyakiti diri sendiri dengan pura-pura baik-baik saja. Duduk, kataku pelan. Ia menatapku sebentar, lalu meletakkan tasnya. Duduk dengan gerakan malas. Ada apa lagi sih? Tanyanya. Aku menatapnya lekat-lekat. Aku sudah tahu semuanya. Ia menaikkan alis. Tahu apa? Karina. Kamu. Hubungan kalian. Ia tertawa pendek. Dengerin omongan tetangga lagi? Aku menggeleng. Enggak. Aku dengar langsung dari bibir Karina sendiri. Wajahnya langsung berubah. Tak ada lagi senyum sinis. Tak ada lagi pura-pura. Aku melanjutkan, suaraku masih tenang, tapi dingin. Dia bilang dia jatuh cinta padamu. Dan kamu biarkan itu terjadi. Kamu biarkan dia duduk di ruang tamu rumah ini setiap hari, sambil menusukku pelan-pelan. Ya ampun, Tuti, ia berdiri, berjalan menjauh. Kenapa sih kamu harus bawa-bawa drama kayak gini? Aku capek. Capek karena ketahuan? Ia menatapku. Kali ini, matanya tak lagi menyembunyikan apapun. Dan mungkin, karena merasa sudah tak ada gunanya berdalih, ia justru berkata jujur. Aku butuh pasangan yang ngerti ambisiku. Kamu tuh cuma tahu dapur dan rumah. Kamu nggak ngerti apa-apa soal dunia luar, Tuti. Seketika, kata-katanya seperti membelah dadaku jadi dua. Aku berdiri. Jantungku berdetak keras. Tapi aku tidak menangis. Kamu bilang aku cuma tahu dapur dan rumah. Aku butuh pasangan yang bisa diajak ngobrol soal bisnis, soal ide, soal kerjasama. Bukan istri yang isinya cuma pengen tahu aku pulang jam berapa, makan apa, sama siapa. Kamu ngebosenin, Tuti. Tanganku mengepal. Kamu tahu nggak? Siapa yang dulu ngajarin kamu ngatur keuangan usaha waktu kamu cuma servis HP dimperan? Siapa yang bantu pasarin usahamu lewat media sosial saat kamu bahkan nggak tahu cara bikin akun Instagram? Ia diam. Aku yang kamu bilang,
Cuma tahu dapur. Ini, suaraku bergetar, adalah orang yang dulu kamu peluk tiap malam sambil nangis karena omzetmu nggak cukup buat bayar kontrakan. Ia membuang pandang, lalu mendengus. Itu dulu. Sekarang aku udah beda. Aku mengangguk pelan. Iya, kamu beda. Kamu bukan lagi Erlambang yang dulu ku percaya. Sekarang kamu cuma laki-laki yang lupa caranya berterima kasih. Dia mendekat, nada suaranya berubah tajam. Jangan seolah-olah kamu paling berjasa. Kamu pikir kamu pahlawan dalam hidupku. Aku menatapnya dengan mata yang mulai berair. Tapi tetap berdiri tegak. Bukan. Aku cuma istrimu. Yang kamu hancurkan perlahan. Karena kamu pikir kamu sudah cukup hebat untuk menggantikan aku. Ia membuka mulut, tapi tak jadi bicara. Aku cuma perempuan biasa, Mas. Tapi aku tahu rasanya dihina oleh orang yang dulu kupeluk dengan cinta. Aku bukan pahlawan. Tapi aku juga bukan pecundang yang rela dipijak-pijak harga dirinya. Ia mendengus. Terserah kamu. Kalau kamu nggak bisa terima, itu urusanmu. Aku menahan napas, lalu berkata pelan. Mulai malam ini, aku berhenti memperjuangkan orang yang bahkan tak tahu caranya menghargai perjuangan. Ia masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Tapi aku tak peduli. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa jauh lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Aku tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari akhir yang sedang kususun. Malam itu, aku duduk di samping Rara yang terlelap. Aku menatap wajah kecilnya. Anak yang tumbuh dari cinta, tapi kini harus tumbuh di tengah luka. Aku membelai rambutnya. Maafin ibu ya, nak. Kalau suatu hari kamu harus tahu kenyataan bahwa ayahmu memilih perempuan lain. Tapi ibu janji, ibu akan buat kamu tetap punya masa depan yang baik. Dan dalam gelap itu, aku bersumpah, aku tak akan diam lagi. Setelah ini, akan ada momen di mana semua topeng akan kurobek. Semua kebohongan akan kubuka. Dan semua luka yang kuterima, akan kubalas, dengan cara yang pantas. Pagi itu, matahari tak secerah biasanya. Tapi di hatiku, sudah tak ada lagi langit cerah sejak lama. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Menyiapkan sarapan terakhir di dapur itu, tempat aku pernah mencintai peranku sebagai istri dengan sepenuh hati. Telur dadar sederhana untuk Rara, susu hangat, dan selembar roti isi yang kubungkus rapi dengan kertas nasi. Erlambang masih tertidur. Seperti biasanya, punggungnya menghadapku. Sudah lama ia tak pernah menyapaku di pagi hari, dan aku sudah berhenti berharap. Aku berdiri di ambang kamar, memandanginya dalam diam. Dulu, pria itu adalah poros hidupku. Sekarang, hanya orang asing yang tak lagi kutemui meski serumah. Aku menarik napas panjang, lalu masuk ke kamar Rara. Gadis kecilku membuka mata perlahan. Ibu. SSST, ayo bangun sayang. Kita jalan-jalan pagi ya, bisikku lembut. Matanya masih mengantuk. Tapi ia mengangguk patuh. Aku mengepak pakaian kami berdua malam sebelumnya. Tidak banyak, hanya yang penting. Beberapa baju ganti, dokumen, dan mainan kesayangan Rara. Boneka beruang lusuh yang dulu kubelikan saat kami masih tinggal di kontrakan kecil. Boneka itu lebih dari sekadar mainan, ia adalah simbol perjuangan masa-masa sulit yang tak pernah kulupakan. Aku menyimpan semuanya di dalam koper besar. Lalu menatap seisi rumah untuk terakhir kalinya. Ruang tamu tempat aku dan Erlambang sering duduk minum teh malam-malam. Dapur yang dulu kupakai membuatkan nasi goreng kesukaannya setiap hari Minggu. Dinding dengan bingkai foto pernikahan yang kini terasa seperti lukisan palsu. Segala kenangan itu kini hanya tinggal rangka, tanpa nyawa. Aku tahu, kalau aku menunggu lebih lama, aku bisa saja goyah. Tapi kali ini, aku harus menepati janjiku sendiri. Aku akan memilih diriku, bukan luka ini. Kami keluar rumah dengan langkah tenang. Tak ada drama, tak ada teriakan, tak ada air mata. Aku hanya membawa Rara, tas besar, dan keputusan yang sudah bulat. Saat kami membuka gerbang, langit tampak mendung. Tapi rasanya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas. Di ujung jalan, ojek langgananku sudah menunggu. Dia tak banyak tanya, hanya mengangguk saat aku bilang, ke rumah Bude. Rara duduk di pangkuanku, mengusap mataku dengan telapak kecilnya. Ibu sedih ya?
Aku menggeleng sambil tersenyum. Enggak, sayang. Ibu baru saja jadi perempuan paling berani hari ini. Sampai di rumah Bude, kakak dari ibuku yang tinggal di pinggiran kota, aku disambut dengan pelukan hangat. Tak banyak tanya. Hanya dekapan panjang dan air mata yang akhirnya jatuh juga. Astuti, kamu akhirnya datang juga, bisik Bude. Iya, Bude, aku nggak kuat lagi. Kamu nggak perlu kuat, nak. Di sini kamu boleh istirahat. Tenangkan hati. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama pura-pura tegar, aku menangis di tempat yang aman. Beberapa hari di rumah Bude, aku mencoba menata ulang hidupku. Setiap pagi aku duduk di teras, menuliskan isi hatiku dalam buku catatan. Aku menuliskan hal-hal yang tak pernah sempat kuucap. Tentang rasa kecewa, tentang amarah, tentang kehilangan jati diri, tapi juga tentang langkah-langkah kecil menuju penyembuhan. Rara bermain dengan sepupu-sepupunya, tertawa lepas. Anak sekecil itu belum paham betapa besar keputusan yang diambil ibunya. Tapi di balik polosnya, aku tahu ia juga merasakan perbedaan. Ia tak lagi melihat ibunya menangis diam-diam di kamar mandi. Ia tak lagi memanggil, "Ayah," hanya untuk dijawab dengan gumaman acuh. Sekarang, yang ia lihat, adalah ibunya yang perlahan kembali menjadi diri sendiri. Hari kelima, Erlambang akhirnya menelepon. Nomornya muncul di layar HP dengan nama yang dulu begitu kurindukan, tapi sekarang hanya membuat dadaku mengeras. Aku diamkan. Detik demi detik berlalu. Lalu ia kirim pesan. "Kamu di mana?" Lalu, "Kamu bawa anak pergi, nggak bilang apa-apa." Itu tindakan egois. Dan akhirnya, "Baliklah. Jangan buat masalah jadi makin besar." Aku membaca semuanya, tanpa membalas. Karena tak ada satupun dari kata-katanya yang terdengar seperti penyesalan. Yang ada hanya keluhan, seperti biasa. Dia tak mencariku karena cinta, tapi karena kepergianku mengganggu kenyamanan barunya. Malam itu, aku menulis lagi di buku catatan. Ternyata, pergi bukan selalu berarti kalah. Kadang, pergi adalah cara paling tenang untuk memenangkan diri sendiri. Bukan karena lemah, tapi karena aku sadar, bertahan tak selalu mulia jika yang dipertahankan tak lagi menghargai. Aku tak ingin Rara tumbuh menyaksikan ibunya dikerdilkan. Maka aku pergi, untuk memperbesar ruang hidup kami berdua. Keesokan harinya, aku mulai menjahit ulang hidupku dari sisa keberanian. Aku ikut jualan kue milik Bude. Mendaftar pelatihan UMKM gratis di balai kota. Mulai membuka jaringan lama. Aku bangkit, dari dapur kecil yang sama, tapi dengan hati yang berbeda. Bukan untuk melayani suami, tapi untuk menyelamatkan masa depan anakku. Dan hari itu, aku resmi jadi perempuan yang meninggalkan rumahnya tanpa drama, tanpa air mata, tapi penuh kekuatan. Matahari pagi di rumah Bude terasa hangat. Tidak menyengat seperti di tempat lama yang pernah kutinggali bersama luka. Tapi juga bukan hangat karena sinarnya, melainkan karena ketenangan yang perlahan-lahan mulai tumbuh di hatiku. Aku duduk di bangku kayu tua di teras, menyuapi Rara bubur kacang hijau. Anak itu tertawa riang, wajahnya belepotan, tapi matanya bahagia. Sejak aku memutuskan pergi dari rumah itu, dari pria yang pernah kusebut cinta, aku belum menoleh ke belakang. Aku tak ingin, karena untuk bisa maju, aku harus belajar melepaskan yang mengikat, bahkan jika itu pernah membahagiakan. 3 hari setelah aku tiba di rumah Bude, aku mendaftarkan diri di pelatihan menjahit yang diadakan komunitas lokal. Bukan karena aku langsung ingin jadi penjahit, tapi karena aku tahu, ilmu adalah alat untuk merdeka. Awalnya tanganku kaku, jarum dan benang seperti benda asing. Tapi aku belajar. Dengan telaten, dengan sabar. Setiap luka yang masih menganga, aku jahitkan dalam setiap helai kain yang kugoreskan di atas mesin jahit. Ada ibu-ibu lain yang ikut pelatihan. Semua dengan cerita masing-masing. Ada yang ditinggal suami, ada yang suaminya sakit keras, ada yang janda sejak muda. Tapi kami semua punya satu kesamaan, kami bertahan. Dan dari mereka, aku belajar bahwa aku tidak sendirian. Waktu berjalan. Hari menjadi minggu. Minggu menjadi bulan. Astuti yang dulu tak percaya diri berdiri di depan umum, kini mulai berbicara di forum komunitas. Aku ceritakan kisahku bukan untuk dikasihani, tapi untuk menyemangati. Aku bukan siapa-siapa dulu, ucapku dalam salah satu sesi berbagi. Cuma istri rumahan, nggak punya penghasilan, bergantung sepenuhnya pada suami. Tapi saat semuanya hancur, ternyata aku masih bisa membangun hidup dari sisa-sisa keberanian. Orang-orang mendengarkan. Beberapa menangis. Beberapa menggenggam tanganku. Dan disitulah aku sadar. Aku sedang menyulam luka menjadi kekuatan. Bude memberiku ruang di teras rumahnya untuk membuka jasa kecil-kecilan, permak baju dan jahit sederhana. Awalnya hanya 1-2 tetangga yang mampir. Tapi lama-lama, pelanggan mulai berdatangan. Dari 1, jadi 5. Dari 5, jadi 10. Aku memberi nama kecil di papan kayu bekas. Sulam asa, jahitan dari perempuan yang pernah retak.
Nama itu tak hanya untuk usaha, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa aku pernah pecah, dan kini sedang kususun kembali, benang demi benang. Rara tumbuh bahagia. Setiap sore, ia duduk di sampingku, menggambar sambil aku menjahit. Kadang ia iseng memainkan meteran kain, atau mencoba menginjak pedal mesin. Suatu hari Rara mau bantu ibu jahit baju ya, katanya ceria. Aku tersenyum. Tapi kamu juga boleh jadi apapun yang kamu mau. Yang penting jangan pernah biarkan orang lain meremehkan kamu, ya, sayang. Ia mengangguk. Matanya berbinar. Di wajahnya, aku melihat masa depan yang tak boleh lagi kubiarkan hancur oleh pilihan yang salah. Suatu malam, setelah menutup kios kecilku, aku membuka ponsel. Ada pesan masuk dari nomor Erlambang. Apa kabar, Tuti? Aku mau ketemu. Boleh? Aku menatap layar beberapa detik. Dulu, pesan semacam ini bisa membuatku menangis semalaman. Tapi sekarang, aku hanya tersenyum kecil dan tidak membalas. Aku tahu maksudnya. Mungkin hidupnya tak berjalan seindah yang ia kira bersama Karina. Mungkin kenyataan tak seindah bayangan. Tapi bukan tugasku lagi untuk peduli. Karena saat aku pergi, bukan hanya rumah yang kutinggalkan, tapi juga luka yang selalu ia perpanjang. Beberapa hari kemudian, komunitas UMKM mengadakan bazar kecil. Bude mendaftarkan usahaku tanpa sepengetahuanku. Biar kamu makin percaya diri, katanya sambil tersenyum. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berdiri di depan meja penuh hasil jahitan sendiri. Ada taplak, sarung bantal, tas kain, bahkan beberapa gamis sederhana. Semua buatan tangan. Semua lahir dari perempuan yang dulu dikira tak bisa hidup tanpa pria. Tapi lihat aku sekarang. Aku bukan hanya hidup. Aku bangkit. Di penghujung hari, seorang pelanggan berkata sambil menunjuk papan usahaku. Nama, Sulam Asanya bagus banget, Mbak. Berarti apa? Aku tersenyum, lalu menjawab. Itu bukan sekadar nama. Itu cerita. Tentang seseorang yang pernah kehilangan segalanya, tapi memilih untuk menjahit harapan dari awal. Wanita itu mengangguk pelan. Pantas. Jahitannya terasa hangat. Dan saat ia pergi, aku memandangi langit sore yang perlahan jingga. Sore yang baru. Hidup yang baru. Pagi itu aku membuka kios kecilku seperti biasa. Matahari belum tinggi, dan angin pagi mengibaskan ujung-ujung kain yang tergantung di rak bambu di teras rumah Bude. Rara, seperti biasa, duduk di bangku kecil, menggambar sambil menungguku selesai menata barang dagangan. Aku tak pernah menyangka, kios kecil bernama Sulam Asa, ini akan membawa hidupku jauh dari sekadar bertahan. Hari itu, seorang perempuan muda datang. Penampilannya rapi, wangi, dan langkahnya penuh percaya diri. Ia berhenti di depan kiosku, mengamati satu persatu hasil jahitanku. Ini hasil ibu sendiri? Tanyanya sopan. Aku mengangguk. Iya, Mbak. Semua saya buat sendiri. Ia mengambil salah satu tote bag berbahan linen yang kujahit minggu lalu. Jahitannya lurus. Motifnya hasil kolaborasi dengan salah satu tetanggaku yang bisa menggambar motif batik kontemporer. Unik sekali. Saya Livia, dari butik Sangkarsa di kota. Kami sedang mencari pengrajin lokal untuk diajak kerjasama. Boleh saya minta nomor kontak ibu? Aku sempat terpaku. Butik Sangkarsa. Aku pernah dengar nama itu dari media sosial. Mereka terkenal menjual produk buatan tangan yang mengangkat kisah-kisah perempuan. Tentu saja aku tahu mereka. Tapi tak pernah menyangka, aku akan dilirik. Aku buru-buru mencatatkan nomor HP di secari kertas. Terima kasih sudah mampir, Mbak. Livia tersenyum hangat. Justru saya yang terima kasih, Bu Astuti. Karya ibu bukan cuma rapi, tapi terasa hidup. 2 minggu kemudian, aku menerima panggilan telepon dari butik Sangkarsa. Mereka ingin menjadikan desain tote bagku bagian dari koleksi khusus bertema, perempuan yang bertahan. Dan bukan itu saja, mereka juga mengundangku untuk ikut acara UMKM perempuan berkarya di pusat kota. Aku sempat gemetar saat menerima undangan itu. Astuti, diundang ke acara kota, aku bicara sendiri sambil memandangi layar ponsel. Dulu, aku hanya perempuan rumahan, yang merasa dunia luar terlalu besar untuk dijangkau. Tapi sekarang, aku justru akan berdiri di tengahnya. Aku tahu ini bukan soal panggung atau tepuk tangan. Ini soal pembuktian. Bahwa seorang perempuan bisa bangkit dari pengkhianatan, dari kehancuran, dari luka, dan tetap berdiri. Bahkan lebih kokoh dari sebelumnya. Hari acara itu datang. Aku mengenakan gamis sederhana berwarna salem, hasil jahitanku sendiri. Rara ku gandeng, dan ia tampak bangga sekali melihat ibunya dipanggil sebagai pengisi acara dari pelaku usaha inspiratif. Di panggung kecil itu, aku tak membaca teks. Aku hanya berbicara dari hati. Saya bukan lulusan bisnis. Saya bahkan gak tahu apa itu branding saat memulai. Saya cuma perempuan yang pernah ditinggal suami demi sahabat saya sendiri. Tapi saya memilih untuk gak hancur selamanya. Saya menjahit. Awalnya cuma untuk makan. Tapi ternyata, dari situ saya juga menjahit kembali harga diri saya. Ruangan hening. Beberapa orang mengusap mata mereka. Kamera dari komunitas merekam semua. Aku tak tahu video itu akan viral keesokan harinya. Judulnya, Astuti, perempuan yang bangkit dari pengkhianatan dengan benang dan keyakinan.
Setelah acara itu, namaku mulai dikenal. Banyak pesan masuk, tawaran kolaborasi, undangan pelatihan. Bahkan salah satu universitas swasta mengundangku sebagai pembicara tamu untuk seminar kewirausahaan. Tapi yang paling menyentuhku adalah pesan dari orang-orang tak dikenal. Bu Astuti, cerita ibu memberi saya semangat. Saya juga ditinggal suami. Tapi sekarang saya mau bangkit juga. Saya nangis nonton video ibu. Terima kasih sudah berani cerita. Ibu bukan hanya penjahit, tapi penyembuh. Dan di setiap pesan itu, aku sadar. Luka yang pernah kupikir akan membunuhku, justru menjadi alasan banyak perempuan memilih untuk hidup kembali. Rara mulai bersekolah TK. Uang dari kerjasamaku dengan butik cukup untuk menyekolahkannya di tempat yang bagus. Tiap kali ia bawa hasil gambarnya pulang, ia berkata, "Ini gambar ibu." Gambarnya tak pernah mewah. Hanya seorang perempuan tersenyum berdiri di depan meja jahit, dengan anak kecil duduk di sampingnya. Tapi itu cukup untuk membuatku tahu, aku sedang menjalani peran terbaik dalam hidupku. Bukan sebagai istri, tapi sebagai ibu, dan sebagai perempuan yang mencintai dirinya sendiri. Sampai suatu hari, sebuah pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. "Astuti, aku lihat kamu di video seminar. Aku bangga sekaligus malu. Maaf. Aku tahu siapa pengirimnya. Erlambang. Lelaki yang dulu mencintaiku dalam kekurangan, lalu meninggalkanku dalam kekayaannya. Lelaki yang dulu berkata aku hanya tahu dapur dan rumah. Kini melihatku, berdiri di panggung, bukan karena dia. Tapi karena aku tak lagi menunggunya. Aku membaca pesannya. Tapi lagi-lagi, aku tak membalas. Karena aku tahu, masa lalu bukan untuk kembali. Tapi untuk jadi pijakan agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Dan sekarang, aku tak lagi di dasar. Aku sedang terbang. Hidup seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi untuk Erlambang, roda itu kini tak sekadar turun. Ia remuk, terguling, dan meninggalkannya tanpa pegangan apapun. 2 tahun sejak Astuti pergi, Erlambang menikmati kehidupan barunya bersama Karina. Awalnya terasa seperti kemenangan. Rumah baru, mobil baru, bisnis berkembang karena salah satu rekan Karina mengenalkannya pada peluang investasi besar. Ia sibuk, bergelimang relasi dan pujian. Ia sering tampil dengan kemeja rapi, jam tangan mahal, dan aroma parfum yang menyengat. Dunia tampak tunduk di bawah kakinya. Astuti tak pernah disebut lagi. Dalam pikirannya, perempuan itu hanyalah masa lalu penuh dapur, daster, dan keluh soal uang belanja. Tapi ia lupa satu hal. Hidup tak pernah lupa mencatat. Dan karma, datang saat kita paling merasa tak tersentuh. Awalnya hanya kabar samar-samar. Proyek investasi properti yang ia masuki bersama teman Karina, macet. Dana miliaran mandek. Janji profit tak kunjung datang. Laporan keuangan mulai menunjukkan angka merah. Erlambang masih menepis. Biasa, fluktuasi pasar, katanya. Tapi satu demi satu mitra bisnisnya menarik diri. Beberapa bahkan mulai menggugat. Laporan polisi mulai masuk. Rekeningnya dibekukan sementara. Ia panik. Menghubungi orang-orang yang dulu mengelilinginya saat ia di puncak. Tapi tak ada yang menjawab. Karina pun mulai jarang pulang. Katanya sibuk rapat. Sibuk bertemu klien. Sibuk ini, sibuk itu. Sampai suatu malam, ia pulang ke rumah dan mendapati kamar kosong. Lemari pakaian terbuka. Beberapa koper hilang. Dan di meja, hanya secari kertas bertuliskan. "Aku nggak bisa hidup susah lagi. Maaf, tapi aku harus pilih jalan yang lebih menjanjikan." Karina pergi. Meninggalkannya, seperti dulu mereka berdua meninggalkan Astuti. Tinggallah Erlambang. Di rumah yang mulai digugat ban. Dengan sisa-sisa kemewahan yang kini terasa seperti sarkasme. Ia duduk di ruang tamu yang dulu jadi simbol kesombongannya, kini hanya penuh gema kesunyian. Tak ada suara langkah Karina. Tak ada tawa menggoda. Tak ada pelukan palsu. Yang ada hanya sunyi dan penyesalan. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, bayangan Astuti hadir. Wajah tenangnya, senyumnya saat menyuguhkan teh. Matanya yang lelah tapi selalu hangat menyambutnya pulang. Astuti yang dulu ia anggap membosankan, ternyata adalah rumah yang paling nyata. "Maaf, Tuti," gumamnya pelan. Tapi ucapan maaf itu tak membawa apa-apa. Karena kadang, penyesalan datang saat pintu sudah tertutup selamanya. Ia mencoba menghubungi Astuti lagi. Lewat pesan, lewat telepon, lewat media sosial. Tapi tak satu pun dibalas. Bahkan Rara pun tak bisa ia temui. Semua akses tertutup. Ia mendatangi rumah yang dulu mereka tinggali. Sudah dikontrakkan orang lain. Tetangga-tetangga yang dulu ia cueki hanya menatapnya dengan lirikan penuh kasihan dan sedikit kelegaan. "Baru terasa ya, Pak, rasanya ditinggal," gumam salah satu tetangga. Ia hanya tertunduk. Tak sanggup menjawab. Malam-malamnya kini penuh gelisah. Ia duduk sendirian, membuka galeri foto lamanya. Foto-foto bersama Astuti dan Rara. Saat mereka masih tinggal di kontrakan bocor. Saat mereka makan nasi dan garam sambil tertawa. Saat Astuti duduk bersila di lantai, mencatat pengeluaran usaha kecilnya. Ia menangis. Untuk pertama kalinya, bukan karena kehilangan uang, tapi kehilangan hati yang tulus. Hati yang dulu ia buang demi perempuan yang kini menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, Astuti hidup dalam kedamaian yang ia rajut sendiri.
Namanya semakin dikenal di komunitas pengusaha perempuan. Koleksi tas kain dan gamis kreasinya masuk etalase butik lokal. Ia bahkan diundang jadi pembicara di acara televisi lokal tentang perempuan inspiratif. Satu hari, seorang jurnalis bertanya padanya, "Bu Astuti, kalau diberi kesempatan, mau nggak kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya?" Ia tersenyum. "Tidak. Karena tanpa masa lalu itu, saya nggak akan tahu betapa berharganya diri saya hari ini." Satu kalimat, penuh ketegasan. Dan Erlambang, jika ia menontonnya, pasti tahu, itu ditujukan padanya. Karma tidak perlu suara keras. Ia datang pelan, seperti bayangan. Dan saat ia tiba, tak ada yang bisa disalahkan. Erlambang kehilangan segalanya. Uang, cinta, dan kepercayaan. Dan Astuti, ia tak butuh balas dendam. Karena melihat dirinya bahagia, sudah cukup untuk membungkam semua yang pernah meremehkannya. Pagi itu langit sedikit kelabu. Angin menerbangkan daun-daun kering ke pekarangan rumah Budi yang kini telah menjadi rumah kecilku bersama Rara. Di ruang depan, mesin jahit berdenting pelan, menjahit lapisan terakhir dari pesanan gamis pelanggan tetap. Aku sibuk dengan benang dan jarum saat suara ketukan terdengar dari arah pagar depan. "Bu Astuti," panggil suara lelaki, bergetar, serak, nyaris seperti bisikan. Aku menyeka tanganku dengan lep dan melangkah ke pintu. Dari jendela, aku bisa melihat sosok yang tak asing. Sosok yang dulu membuatku jatuh cinta. Sosok yang pernah mengisi hari-hariku dengan harapan, lalu menghancurkannya tanpa ampun. Erlambang. Tapi bukan Erlambang yang dulu berdasi, berkemeja mahal, dan menyetir mobil mentereng. Ini Erlambang dengan wajah tirus, mata sayu, rambut berantakan, dan tas selempang tua yang nyaris robek. Bajunya kusut. Tubuhnya tampak lebih kecil dari terakhir kali kulihat. Dan sorot matanya, penuh kehancuran yang tak bisa ditutupi. Aku membuka pintu. Sejenak kami hanya berdiri saling tatap. Aku nyari kamu," katanya pelan. Aku mengangguk kecil, tidak mempersilakannya masuk, tapi juga tidak langsung menutup pintu. "Aku tahu aku nggak pantas datang begini," lanjutnya, "tapi aku nggak tahu harus kemana lagi. Karina pergi, bisnisku bangkrut, teman-teman menjauh. Aku nggak punya siapa-siapa, Tuti." Aku diam. Menatap wajah yang dulu begitu ku kenal. "Kamu kelihatan beda sekarang." Suaranya hampir tak terdengar. Kuat, cantik, damai. Aku tersenyum kecil. Karena akhirnya aku belajar mencintai diriku sendiri. Ia menunduk. "Aku bodoh. Aku tahu itu. Aku tinggalkan kamu, buat perempuan yang bahkan gak tahan lihatku susah. Aku buang kamu, padahal kamu satu-satunya orang yang pernah benar-benar percaya sama aku." Tangannya meremas tas selempangnya. Napasnya berat. "Aku gak minta kamu langsung maafin aku. Tapi, bisakah aku mulai lagi dari nol? Dari teman, dari kenalan, dari apapun. Aku cuma pengen kesempatan kedua." Hening. Suara burung dari pohon depan terdengar pelan. Angin sore menggoyangkan daun pisang di samping pagar. Aku memandangnya, benar-benar memandang. Dulu aku akan menangis. Dulu aku akan luluh. Dulu aku akan merasa kasihan. Tapi Astuti yang berdiri di hadapannya sekarang bukan lagi perempuan yang sama. Aku mengambil napas dalam-dalam. Lalu berkata, "Maaf, kamu bukan rumahku lagi." Mata Erlambang membelalak. Ia menatapku seperti tak percaya dengan kalimat sederhana itu, yang terasa lebih tajam dari tamparan. "Dulu kamu pergi tanpa pamit. Sekarang aku yang pamit. Bukan karena benci, tapi karena aku sudah sembuh. Dan kamu adalah bagian dari luka yang tidak ingin kubuka lagi." Aku tak membentak, tak menangis. Suaraku tenang, tapi tegas, seperti hati yang telah selesai dengan semua drama. "Aku bersyukur pernah mencintaimu," kataku, "karena dari sana aku belajar tentang kesetiaan. Tapi aku lebih bersyukur kamu mengkhianatiku, karena dari sanalah aku belajar mencintai diriku sendiri." Ia menunduk, bahunya turun. Tak ada lagi yang bisa ia ucapkan. Tak ada lagi kekuatan untuk berdalih atau berdebat. Aku melangkah mundur. "Kalau kamu benar-benar menyesal, maka maafkan dirimu sendiri. Tapi jangan berharap aku kembali jadi perempuan yang kamu tinggalkan dulu. Karena aku sudah terlalu jauh melangkah, dan aku tidak akan balik hanya untuk dipatahkan lagi." Dengan langkah perlahan, aku menutup pintu. Suara sepi menggema di baliknya. Tapi hatiku tidak kosong. Hatiku penuh. Penuh dengan keberanian. Dengan harga diri. Dengan cinta yang akhirnya kutemukan di dalam diriku sendiri. Dari jendela, kulihat Erlambang berjalan pergi. Langkahnya lambat, berat, dan penuh penyesalan. Tapi itu bukan urusanku lagi. Ia punya jalannya sendiri. Dan aku juga. Rara berlari menghampiriku. "Siapa, Ibu?" Aku memeluknya. "Orang dari masa lalu." Ia mengangguk polos, lalu berkata, "Ibu bikin teh lagi yuk. Aku mau bantu." Dan kami masuk ke dapur. Ke ruang kecil yang hangat.
Tempat di mana aku tak lagi dihantui bayang-bayang, tapi dikelilingi kenyataan yang penuh cinta. Langit kota sore itu memerah pelan, seperti luka lama yang perlahan menghitam jadi bekas. Di dalam ruang pertemuan Hotel Bintang 4, puluhan kursi terisi penuh. Di tengah panggung kecil yang dihias sederhana, berdiri seorang perempuan dengan jilbab netral, senyum tenang, dan mata yang memancarkan ketegasan dan kedamaian. Namanya terpampang jelas di backdrop acara. Astuti, perempuan tangguh dari UMKM Sulam Asa. Dari kejauhan, di balik tirai ruang sebelah, seseorang berdiri sendiri. Tubuhnya lebih kurus dari 2 tahun lalu. Jaket lusuh menutupi kemeja yang tak lagi licin. Rambutnya sedikit berantakan, dan matanya memandang panggung itu dengan campuran rasa kagum dan sesak. Itulah Erlambang. Ia datang bukan sebagai undangan, bukan sebagai rekan, bahkan bukan sebagai penonton resmi. Ia hanya berdiri diam, menumpang melihat dari celah pintu, seperti seseorang yang tak lagi punya tempat dalam cerita. Di atas panggung, Astuti berbicara dengan suara jernih. Dulu, saya hanyalah istri rumahan yang bahkan tak berani bicara di depan orang. Tapi hidup mengajari saya dengan cara yang pahit. Dikhianati, ditinggalkan, dihina, tapi justru dari sana saya belajar satu hal. Kita perempuan, seringkali baru sadar betapa kuatnya kita, ketika kita dipaksa untuk bangkit tanpa siapa-siapa. Orang-orang bertepuk tangan. Kamera menyorot wajahnya. Beberapa wartawan mencatat kutipan kata-katanya. Erlambang menelan ludah. Ia pernah menjadi satu-satunya dunia perempuan itu. Tapi kini, ia bahkan tak punya hak untuk mendekatinya. Setelah acara selesai, Astuti dikerubungi peserta dan wartawan. Beberapa meminta selfie. Beberapa bertanya soal tips usaha. Beberapa ibu-ibu muda hanya ingin memeluknya, berkata terima kasih karena sudah menginspirasi. Erlambang masih berdiri di tempatnya. Tak bergerak, tak mendekat. Karena ia tahu, ia bukan siapa-siapa lagi. Seseorang pernah bilang, penyesalan terbesar adalah bukan saat seseorang pergi, tapi saat kau melihat mereka bahagia tanpamu. Dan itulah yang kini dirasakan Erlambang. Ia melihat Astuti tersenyum. Melihat Rara menari kecil di pinggir panggung. Melihat hidup yang harusnya bisa ia bangun bersama perempuan itu, jika saja ia memilih setia. Beberapa hari kemudian, di kosannya yang sempit, Erlambang duduk di atas tikar dengan laptop pinjaman. Ia membuka kanal YouTube, mencari video acara UMKM yang barusan ia tonton diam-diam. Video itu sudah ditonton puluhan ribu orang. Judulnya sederhana tapi menampar. Astuti ditinggal suami, bangkit dan menjadi cahaya bagi banyak perempuan. Erlambang menonton. Sampai habis. Tanpa suara. Hanya dengan dada yang berat. Ia ingat betul, bagaimana dulu ia berkata, kamu tuh nggak ngerti ambisiku. Kamu cuma tahu dapur dan rumah. Dan kini, ia melihat perempuan yang dulu ia rendahkan, duduk berdampingan dengan tokoh pemerintah daerah, dengan kepala komunitas nasional, dengan para pengusaha muda. Ia mencintai Astuti, entah sejak kapan. Mungkin sejak perempuan itu tak lagi menoleh ke arahnya. Mungkin sejak perempuan itu belajar tersenyum tanpa perlu izin dari siapapun. Tapi sekarang, cinta itu tak berguna. Karena waktunya sudah habis. Erlambang mencoba kirim pesan sekali lagi. Hanya satu kalimat. Kamu luar biasa, Tuti. Aku bangga padamu. Dan aku, sangat menyesal. Pesan itu centang 2. Tapi tak dibalas. Dan ia tahu, beberapa kesalahan memang tidak akan pernah bisa ditebus. Beberapa cinta memang hanya tinggal kenangan. Sementara itu, di ruang kecil yang kini menjadi butik, Sulam Asa, Astuti tengah menjahit pesanan baru sambil sesekali menyesap teh. Rara duduk di sampingnya, menggambar ulang logo usahanya untuk dijadikan label kain. Seseorang bertanya padanya sore itu, Bu Astuti, kalau bisa mengulang waktu, Ibu pengen balik nggak ke masa-masa sebelum semuanya terjadi? Astuti tersenyum. Matanya tenang. Tangannya tetap menjahit. Enggak, karena tanpa semua itu, aku nggak akan jadi perempuan seperti sekarang. Aku tidak bangga dengan luka-lukaku, tapi aku bangga karena aku bisa sembuh. Malam itu, lampu-lampu panggung menyala terang. Karpet merah digelar di aula besar milik Balai Kota. Deretan kursi tertata rapi, para tamu undangan hadir dengan pakaian terbaik mereka. Di antara sorot kamera dan suara tepuk tangan, nama itu disebut dengan lantang. Penerima Anugerah Perempuan Inspiratif Nusantara tahun ini jatuh kepada Ibu Astuti Rahmawati, pendiri Sulam Asa, penggerak UMKM perempuan korban kekerasan rumah tangga, dan pelopor gerakan jahit luka menjadi kekuatan. Tepuk tangan menggema. Beberapa orang berdiri memberi penghormatan. Di layar besar, muncul tayangan singkat perjalananku, dari perempuan rumahan yang dikhianati, hingga menjadi pembicara nasional dan pemilik butik mandiri. Aku berdiri di samping panggung, mengenakan gamis abu-abu hasil jahitan tangan sendiri. Bukan pakaian mahal, tapi penuh makna. Dan saat kakiku melangkah menuju podium, aku tahu, setiap luka yang pernah membuatku terjatuh, kini justru menopang langkahku.
Kupandangi sejenak ruangan yang dulu terasa mustahil untuk kudatangi. Dahulu, dunia ini terasa terlalu tinggi untuk kujangkau. Tapi malam ini, aku ada di sini, bukan sebagai istri siapapun, tapi sebagai Astuti. Perempuan yang tidak lagi terdefinisi oleh siapa yang meninggalkannya, tapi oleh siapa yang dipilihnya untuk menjadi dirinya sendiri. Aku bicara di atas podium. Suaraku bergetar, tapi mataku mantap. Malam ini bukan soal piala atau tepuk tangan, tapi tentang menghargai diri sendiri. Tentang perempuan-perempuan yang pernah dipatahkan, tapi memilih menyusun diri kembali, bagian demi bagian. Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya tidak menyerah saat semuanya seolah memintaku untuk diam dan hancur. Tepuk tangan kembali menggema. Di barisan kursi penonton, aku melihat Bude menyeka air mata. Rara tersenyum lebar dengan pita biru di rambutnya. Ia melambaikan tangan kecilnya padaku. Di wajah anak itu, kutemukan seluruh alasan kenapa aku harus kuat. Setelah acara, aku sempat ditanya oleh salah satu jurnalis. Ibu Astuti, apakah ibu masih menyimpan dendam kepada masa lalu? Aku tersenyum. Tidak. Saya sudah berdamai. Dendam tidak membangun, tapi luka yang diakui dan dijahit menjadi kekuatan, itu yang membentuk saya. Masa lalu saya bukan aib. Itu fondasi. Dan hari ini, saya berdiri di atasnya, tegak. Beberapa hari kemudian, video pidatoku viral di media sosial. Banyak yang membagikan dengan caption penuh haru. Ditinggalkan suami dan sahabatnya sendiri, kini Astuti berdiri di panggung kehormatan sebagai inspirasi banyak orang. Ribuan komentar masuk ke akun media sosialku. Sebagian besar dari perempuan yang pernah merasa sendiri, pernah dikhianati, pernah dihancurkan, tapi kini tahu bahwa mereka bisa bangkit seperti Astuti. Di sudut kota yang lain, seseorang menonton video itu lewat layar retak ponselnya. Matanya sembab, jemarinya gemetar, erlambang. Tak ada yang ia ucapkan, hanya bisikan lirih. Kamu luar biasa, Tuti, aku bahkan tak pantas berdiri di dekat bayanganmu lagi. Di sekitarnya, kamar kos yang kosong dan pengap hanya menjadi saksi bisu penyesalan yang tak ada gunanya lagi. Hari-hariku setelah itu tak lagi sama. Tapi bukan karena ketenaran atau penghargaan. Tapi karena kini, aku benar-benar tahu siapa diriku. Aku bukan korban. Aku bukan janda yang ditinggalkan. Aku bukan perempuan yang kalah dalam rumah tangganya. Aku adalah perempuan yang bertahan, memilih tidak karam, dan membuktikan bahwa luka pun bisa melahirkan kekuatan. Suatu pagi, aku duduk di ruang kerja kecilku. Rara datang membawa gambar. Bu, aku gambar ibu lagi. Kupandangi gambarnya. Masih gambar seorang perempuan di depan mesin jahit, tapi sekarang ada panggung di belakangnya. Dan banyak orang bertepuk tangan. Ibu sekarang pahlawan ya, katanya polos. Aku tersenyum, menahan haru. Ibu bukan pahlawan, nak. Ibu hanya seseorang yang tidak menyerah. Dan kamu, alasan terbesar kenapa ibu kuat. Luka itu pernah menyayat. Tapi sekarang, luka itu diberi penghargaan. Bukan karena menyakitkan. Tapi karena aku memilih tidak membiarkannya membunuhku. Aku menjahit luka itu. Dan kini, ia menjadi pakaian keberanianku kini. Aku bukan lagi perempuan yang mengemis cinta. Bukan lagi istri yang memohon untuk diperhatikan. Bukan lagi sahabat yang dikhianati dan menangis di balik pintu kamar. Bukan lagi perempuan yang merasa kecil karena ditinggalkan. Aku adalah Astuti. Dan aku tidak menang karena membalas. Aku menang karena aku sembuh. Hidup sudah membalas untukku, dengan caranya sendiri. Saat dulu aku ditinggalkan dalam sepi. Aku pikir aku tak akan pernah bisa berjalan lagi. Ternyata aku bukan hanya berjalan. Aku berlari. Melampaui semua luka. Melampaui semua orang yang pernah menganggap aku tak akan mampu berdiri tanpanya. Suatu hari, saat diwawancarai untuk tayangan televisi nasional, pewawancara bertanya, Bu Astuti, apa yang paling sulit dari perjalanan hidup ibu? Aku tersenyum. Tak perlu waktu lama untuk menjawab. Memaafkan diri sendiri, karena dulu aku pernah percaya bahwa aku tak punya apa-apa selain dia. Aku terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Kami dulu membangun rumah bersama. Rumah dari impian, dari perjuangan. Tapi suatu hari, dia izinkan orang lain masuk dan menghancurkannya dari dalam. Maka aku membangun rumahku sendiri. Dari air mata, dari doa, dan dari cinta yang akhirnya kutemukan dalam diriku sendiri. Aku tak akan pernah lupa hari-hari di mana aku merasa tidak berarti. Hari-hari di mana aku bicara pada dinding, karena suamiku terlalu sibuk mencintai perempuan lain. Hari-hari di mana dunia mengejekku karena aku dianggap tak layak dipertahankan. Tapi hari ini, aku tersenyum pada semua itu. Karena jika tidak ada luka, aku tak akan pernah mengenal kekuatanku. Jika tidak ada pengkhianatan, aku tak akan pernah tahu nilai kesetiaan pada diri sendiri. Aku tidak hidup untuk membuat mereka menyesal. Aku hidup untuk membuktikan bahwa aku bisa bahagia, tanpa mereka. Dan untuk semua perempuan di luar sana, yang sedang membaca ini dengan dada sesak, mata berkaca, atau tangan gemetar karena sedang merasa ditinggalkan. Jangan biarkan orang lain menentukan harga dirimu. Jangan biarkan satu pengkhianatan merampas semua keyakinanmu. Bangkitlah, meski pelan. Menangislah, jika harus. Tapi setelah itu, jahit kembali hatimu, dan pakailah sebagai mahkotamu. Aku adalah Astuti. Dan ini bukan cerita tentang pengkhianatan.
Ini adalah kisah kebangkitan. Kisah tentang seorang perempuan yang pernah diremehkan, lalu bangkit lebih tinggi dari mereka yang menjatuhkannya. Aku bukan lagi bayangan dalam kisah orang lain. Aku kini adalah tokoh utama dalam hidupku sendiri. Dan itu cukup. Lebih dari cukup.